Bab 3091, Memisahkan Air dengan Pedang Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Setelah mendengar kata-kata Jiang Lan kepada pemuda berpakaian rapi, Duan Lingtian melihat ke Ling Jueyun untuk konfirmasi. Ling Jueyun mengangguk, menunjukkan bahwa Jiang Lan juga mengatakan hal yang sama padanya. Namun, perbedaannya adalah Jiang Lan telah memintanya untuk memperpanjang undangan ke Duan Lingtian juga. Kamu memberiku janjimu hari itu, bukan? Jiang Lan menatap pria muda berpakaian rapi itu dengan tajam. Terus, pemuda itu tersenyum sombong. Meskipun kamu lebih kuat dariku, karena tuanku ada di sini, apa yang bisa kamu lakukan? Surga tertinggi surgawi yang lemah sepertimu mengharapkanku, Yuan Zheng, untuk menepati janjiku padamu. Sungguh lelucon. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa kulakukan untukmu dengan tuanmu di sini? Jiang Lan bertanya sambil menatap Yuan Zheng, pemuda berpakaian rapi, dengan penuh perhatian. Tuanku adalah Raja Surgawi 8 Trigram. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan padaku dengan dia di sini? Yuan Zheng berkata dengan puas dengan ekspresi menghina di wajahnya. Yuan Zheng ini akan menyesali kata-katanya. Ling Jueyun dengan lembut berbisik kepada Duan Lingtian yang berdiri di sampingnya. Bukankah kamu mengatakan formasi yang dilemparkan Jiang Lan di kehidupan masa lalunya lebih lemah sekarang? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Meski begitu, formasi itu tidak bisa ditembus oleh siapapun yang lebih lemah dari Dewa Surgawi. Jangan lupa, dia adalah Kaisar Surgawi di kehidupan sebelumnya, kata Ling Jueyun. Begitu suara Ling Jueyun jatuh, Jiang Lan melihat ke langit di mana ratusan orang melayang-layang sebelum dia menunjuk Yuan Zheng dan bertanya datar, siapa tuannya? Sebuah cemoohan dingin terdengar di udara sebagai tanggapan atas pertanyaan Jiang Lan. Kemudian, seorang pria parubaya mengenakan jubah halus longgar melangkah maju. Dia berkata dengan jijik, "Nak, apakah kamu benar-benar berniat untuk menyerang muridku di hadapanku?" Raja Surgawi 8 Trigram. Segera setelah pria parubaya itu melangkah maju, kelompok puncak surgawi tertinggi, termasuk Duan Lingtian, mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Yuan Zheng telah menyebutkan sebelumnya bahwa tuannya adalah Raja Surgawi 8 Trigram. Pada saat yang sama, banyak puncak celestial tertinggi surgawi mulai berbisik di antara mereka sendiri. Saya tidak menyangka akan ada orang yang mengingkari janji. Jika saya tahu ini, saya akan memberitahu tuan saya tentang masalah ini juga dan memintanya untuk menemani saya di sini. Sepertinya tidak selalu baik untuk menepati janji. Jika tetua kita ada di sini, kita tidak akan terjebak tanpa daya dalam kesulitan ini. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik di sini, kuharap kita bisa memanfaatkan situasi ini dan keluar dari sini juga. Berdasarkan percakapan mereka, jelas beberapa dari mereka menyesal menepati janji mereka dan tidak memberitahu siapapun atau membawa siapapun bersama mereka. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, Jiang Lan menyeringai saat niat membunuh melintas di matanya yang menyipit. Tentu saja, bahkan dengan Anda di sini, saya berniat untuk melakukannya. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia sudah mulai bergerak. Astaga, astaga, astaga. Suara air terdengar lagi di udara saat seberkas cahaya biru yang mengalir seperti air keluar dari tubuh Jiang Lan dan menyapu Yuan Zheng. Dia telah bergerak begitu cepat sehingga dia membuat semua orang lengah. Kamu mencari kematian. Bersamaan dengan energi biru yang menyerupai naga air, Jiang Lan mengayunkan tinjunya ke arah Yuan Zheng saat dia mendekati Yuan Zheng. Yuan Zheng yang akhirnya sadar kembali pada saat ini dengan tergesa-gesa mengaktifkan senjata surgawi kelas raja yang murni defensif. Cahaya Master bersinar saat siluet armor muncul di tubuhnya. Berdasarkan ini, jelas bahwa dia telah memahami hukum bumi. Pada saat yang sama, puluhan ribu sesuatu yang menyerupai jimat mulai berputar di sekitar armor, membentuk formasi pertahanan yang aneh. Dari segi penampilan, formasi pertahanan terlihat tidak bisa dihancurkan. Ini kedalaman pertahanan dari hukum bumi. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia melihat kedalaman yang telah dilemparkan Yuan Zheng. Kedalaman pertahanan, seperti namanya, adalah kedalaman pertahanan dari hukum bumi. Itu hampir setara dengan kedalaman penghalang kristal, tetapi itu jauh lebih fleksibel daripada kedalaman penghalang kristal. Setelah casting kedalaman pertahanan, seolah-olah dinding formasi pertahanan telah didirikan di sekitar tubuh seseorang. Ledakan, naga air bertabrakan dengan pertahanan Yuan Zheng dengan ledakan keras. Jimat yang berputar di sekelilingnya bergetar sesaat tetapi tetap utuh.
Tidak peduli seberapa bagus kemampuan bertarungmu, tidak ada gunanya jika kamu tidak bisa menembus pertahananku. Aku tidak bisa menyerangmu selama pertempuran kita sebelumnya, tapi kamu juga tidak bisa menembus pertahananku, kata Yuan Zheng dengan arogan di bawah perlindungan armornya. Apakah kamu pikir kamu tiba-tiba mampu menembus pertahananku, sekarang? Konyol, Tuan Yuan Zheng menyaksikan setinggi ini di langit tanpa niat untuk campur tangan. Dia memiliki keyakinan pada kemampuan pertahanan murid langsungnya. Bahkan jika Jianglan telah menguasai 3 kedalaman dari sebuah hukum, tidak mungkin bagi Jianglan untuk membunuh muridnya dalam waktu singkat. Paling-paling, Jianglan hanya akan melukai muridnya. Sementara itu, puncak Overarching Heavenly Supreme Celestials dengan sungguh-sungguh didiskusikan di antara mereka sendiri. Mereka kagum dengan betapa kuatnya pertahanan Yuan Zheng. Ada beberapa yang sebelumnya bertarung dengan Jianglan, dan mereka memastikan bahwa Jianglan hanya menguasai 2 kedalaman dari hukum air. Pertahanan yang kuat, jadi ini adalah hukum kedalaman pertahanan bumi. Kedalaman pertahanan dari hukum bumi sangat kuat. Dengan basis kultivasi Yuan Zheng dan perlindungan senjata surgawi kelas raja yang murni defensif, kedalaman elemen bumi, dan kedalaman pertahanan, tidak mungkin bagi Jianglan untuk membunuh Yuan Zheng di waktu yang singkat bahkan jika Jianglan memiliki senjata surgawi kelas raja. Aku pernah bertarung dengan Jianglan sebelumnya. Dia hanya menguasai 2 kedalaman dari hukum air. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Saya dapat memastikan bahwa dia hanya menguasai 2 kedalaman dari hukum air. Oleh karena itu, tidak hanya sulit baginya untuk menembus pertahanan Yuan Zheng, tetapi juga akan sulit baginya untuk melukai Yuan Zheng, apalagi membunuh Yuan Zheng. Sebaliknya, beberapa dari puncak langit tertinggi surgawi mengerutkan kening saat mereka menatap Jianglan dengan bingung dan berspekulasi di antara mereka sendiri. 2 kedalaman dari hukum air. Bukankah Jianglan menguasai 3 kedalaman dari hukum air? Sepertinya Jianglan sengaja menyembunyikan kekuatannya ketika dia melawan Yuan Zheng. Kelompok celestial tertinggi surgawi puncak yang lebih muda dari 200 tahun yang memiliki bakat menantang surga ini telah memahami 3 kedalaman dari sebuah hukum. Demikian pula, mereka juga pernah bertarung dan dikalahkan oleh Jianglan di masa lalu. Oleh karena itu, mereka yakin Jianglan tidak hanya menguasai 2 kedalaman dari hukum air. Apakah kamu benar-benar berpikir ini adalah sejauh mana kekuatanku? Ekspresi Jianglan tetap tenang dari awal sampai sekarang. Seringainya semakin dalam saat dia menatap Yuan Zheng dengan penuh arti. Secara alami, dengan kata-kata ini, beberapa puncak surgawi tertinggi surgawi mulai bertanya-tanya apakah Jianglan telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Yuan Zheng mendengus dingin, meskipun nadanya masih meneteskan rasa jijik, dia menjadi lebih waspada. Berhenti bercanda, jimat master di sekitarnya mulai berputar dengan cepat, tampaknya menciptakan penghalang yang bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Astaga, pada saat ini, pedang bermata dua muncul di tangan Jianglan. Dia menggerakkan pedang dengan ringan sebelum tembakan energi biru ke arah Yuan Zheng, meninggalkan air mata spasial di belakangnya. Astaga, tak lama kemudian, energi biru berubah menjadi naga air lagi. Berdengung, 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 berdengung. Saat naga air itu melesat keluar, Jianglan menebas dengan pedangnya, menyebabkan naga air itu terbelah menjadi ratusan ribu tetesan air di udara yang akhirnya berputar menjadi badai dahsyat, menyapu ke arah Yuan Zheng. Kemudian, dia terus menggerakkan pedangnya, yang bersinar dengan cahaya biru, berkeliling untuk menciptakan lebih banyak tetesan air dengan energi asal surgawinya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Selama ini, cahaya pedang semakin kuat hingga hampir menyilaukan. Jelas, saber telah mencapai puncak kekuatannya saat ini. Itu luar biasa tangguh saat serangan Jianglan yang tampaknya tak terkalahkan menyapu Yuan Zheng. Tuan Yuan Zheng yang tidak bisa lagi berdiam diri berteriak, berhenti. Ledakan, 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 ledakan. Tuan Yuan Zheng, Raja Surgawi 8 Trigram, tidak ragu-ragu untuk bergerak saat serangannya turun dari langit seperti sambaran petir. Namun, pada saat yang sama, penghalang tembus cahaya muncul lagi. Itu seperti gunung yang tak tergoyahkan karena dengan mudah menangkis serangan dari Raja Surgawi 8 Trigram. Orang-orang yang melayang di udara tersentak ketika mereka melihat formasi pertahanan yang tangguh di bawah kaki mereka. Formasi macam apa ini? Bab 3092, terima kasih penerjemah,
terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tepat saat Tuan Yuan Zheng hendak bergerak lagi, pedang Jianglan sudah muncul di depan Yuan Zheng. Berdengung, pedang yang bersinar dengan cahaya biru sepertinya cukup tajam untuk memotong apapun saat melesat ke arah Yuan Zheng. Itu dengan mudah menembus pertahanan Yuan Zheng seolah-olah menembus selembar kertas. Tidak, Zheng Yuan berteriak ketakutan. Ekspresi percaya diri di wajahnya digantikan oleh keputusasaan ketika dia melihat pertahanannya mudah dilanggar. Keputusasaan memenuhi tangisannya yang memilukan, membuat semua orang merinding. Setelah pertahanan Yuan Zheng dilanggar, dia ditebas hanya dalam sekejap mata. Kelompok puncak surgawi tertinggi surgawi terkesiap ngeri saat mereka melihat Jianglan seolah-olah dia adalah monster. Tangisan menyedihkan lainnya terdengar di udara pada saat ini. Ketika pria parubaya, Tuan Yuan Zheng, telah menyerang penghalang tembus pandang, itu secara otomatis menyerangnya. Pada saat ini, dia memuntahkan darah, jelas dia terluka parah. Wajahnya sepucat selembar kertas, dan kekuatannya telah sangat berkurang, dilihat dari bagaimana dia bergoyang di kakinya. Sedikit ketakutan muncul di wajahnya yang pucat saat gemetar dan bertanya, "Siapa kamu?" Pada saat ini, pria parubaya itu akan hidup sia-sia jika dia masih tidak bisa mengatakan bahwa Jianglan bukanlah orang yang sederhana. Jianglan telah menggunakan 4 kedalaman dari hukum air, termasuk kedalaman elemen air, untuk membunuh muridnya. Seorang lelaki tua yang berdiri di dekat Tuan Yuan Zheng tiba-tiba berseru, "Jianglan ini. Dia bahkan belum berusia 100 tahun. Belum genap 100 tahun." Setelah mendengar kata-kata ini, pria parubaya dan pembangkit tenaga listrik lainnya yang melayang di udara memperluas kesadaran surgawi mereka untuk segera menyelidiki Jianglan. Mereka menemukan bahwa selama kesadaran surgawi mereka tidak memiliki niat jahat, mereka dapat dengan mudah melewati formasi pertahanan yang menyelimuti puncak gunung. Setelah memastikan usia Jianglan, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Memang, dia bahkan belum berusia 100 tahun. Puncak surgawi tertinggi surgawi di bawah 100 tahun yang menguasai 4 kedalaman dari hukum air. Orang macam apa dia? Seseorang seperti itu biasanya milik pasukan teratas di alam Devata, kan? Itu akan menjelaskan prestasinya di usia yang begitu muda. Ada kemungkinan dia adalah seorang celestial yang bereinkarnasi. Sebagian besar dari mereka yakin Jianglan adalah seorang celestial yang bereinkarnasi karena tidak mungkin mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Namun, mereka juga merasa mungkin bahwa dia termasuk kekuatan utama dari alam Devata. Pada akhirnya, kebanyakan dari mereka berpikir bahwa kemungkinan besar dia adalah seorang celestial yang bereinkarnasi. Lagi pula, jika dia benar-benar berasal dari kekuatan teratas, dia tidak perlu bergantung pada formasi defensif untuk melindungi dirinya sendiri. Dia pasti akan sangat disukai oleh orang-orang dari kekuatan miliknya. Tak perlu dikatakan, semua pembangkit tenaga listrik sekarang diintimidasi oleh formasi defensif Jianglan. Bagaimanapun, itu berhasil melukai Raja Surgawi 8 Trigram. Pada saat ini, salah satu dari puncak Overarching Heavenly Supreme Celestial yang berdiri di puncak memandang Jianglan dengan tidak percaya dan berkata, dia menyembunyikan kekuatan sejatinya ketika dia bertarung di masa lalu. Dia hanya mengeluarkan 2 kedalaman saat itu, tetapi menurut pembangkit tenaga listrik, dia telah menguasai 4 kedalaman dari hukum air. Dia juga menyembunyikan kekuatannya saat kita bertarung. Saat itu, saya terkejut mengetahui dia telah menguasai 2 kedalaman dari hukum air meskipun usianya belum genap 100 tahun. Sepertinya aku terlalu meremehkannya. Puncak surgawi tertinggi surgawi di bawah usia 100 yang telah menguasai 4 kedalaman dari hukum api. Saya belum pernah mendengar tentang orang seperti itu sebelumnya dalam hidup saya. Saya pikir Jianglan adalah celestial yang bereinkarnasi. Petunjuk keterkejutan dan ketidakpercayaan bisa dilihat di kedalaman mata dari puncak langit tertinggi surgawi saat mereka melihat Jianglan lagi. Mereka tidak menyangka dia memiliki kekuatan yang menantang surga berdasarkan usia dan basis kultivasinya. Saya pikir saya jenius karena saya mampu menguasai 3 kedalaman dari hukum logam sebelum mencapai usia 200. Saya lelucon dibandingkan dengan Jianglan, salah satu puncak Overarching Heavenly Supreme Celestials berkata sebelum dia tertawa mencela diri sendiri. Jianglan adalah orang paling berbakat yang pernah saya temui dalam hidup saya. Untuk dapat mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda, dia pasti luar biasa di kehidupan sebelumnya. Mungkinkah dia seorang dewa surgawi? Mungkin, seorang kaisar surgawi.
Seorang kaisar surgawi. Itu tidak mungkin. Ketakutan terus meningkat di hati kelompok puncak surgawi tertinggi surgawi setelah mereka menyaksikan kekuatan Jianglan. Saya tidak menyangka Jianglan telah menguasai 4 kedalaman dari hukum air, keluh Duan Lingtian. Itu hanya biasa. Bagaimanapun, dia adalah kaisar surgawi yang bereinkarnasi. Dia pasti telah memahami hukum air di kehidupan masa lalunya juga, itulah mengapa lebih mudah baginya untuk memahami dan menguasai hukum air dalam kehidupan ini. Jangan lupa dia memiliki kenangan dan pengalaman dari kehidupan masa lalunya, kata Ling Jueyun. Pada saat ini, Jianglan berbalik dan menyapu pandangannya melewati setiap puncak overarching Heavenly Supreme Celestial dengan senyum sinis di wajahnya saat dia memegang pedang di tangannya. Siapa lagi yang melanggar janji mereka kepadaku dan membawa orang tua mereka? Keheningan turun di puncak gunung segera setelah Jianglan selesai berbicara. Tidak ada yang berani berbicara. Itu sama saja dengan mencari kematian. Pada saat ini, Tuan Yuanzheng berteriak dalam upaya untuk mengumpulkan semua orang, semuanya. Saya tidak bisa menembus formasi sendirian. Namun, jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa melakukannya. Dia melihat pembangkit tenaga listrik di sekitarnya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia berkata, muridku sudah mati. Jelas dia memiliki niat jahat untuk mengumpulkan generasi muda di sini. Apakah Anda benar-benar bersedia untuk tetap diam dan menyaksikan generasi muda bertemu dengan bencana? Meskipun Yuanzheng telah meninggal, tuannya menolak untuk menyerah. Dia mencoba untuk mengumpulkan yang lain untuk bergabung dan menghancurkan formasi dan membunuh Jianglan. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, mata para pembangkit tenaga listrik lainnya berbinar. Meskipun tidak ada dewa surgawi di antara mereka, setidaknya mereka adalah raja surgawi. Yang terkuat di antara mereka bahkan adalah Raja Surgawi 9 Istana. Duan Lingtian mengernyitkan alisnya saat mendengar perkataan pria paruh baya itu. Jika semua pembangkit tenaga listrik bergabung untuk menyerang formasi, mereka mungkin berhasil menembusnya. Dengan pemikiran ini dalam pikirannya, dia secara naluriah berbalik untuk melihat Jianglan. Ide yang bagus, tapi kamu terlambat memikirkannya. Saya membawa generasi muda bersama saya. Jianglan berkata sambil mencibir sambil melirik pria paruh baya itu. Dia mengangkat tangannya ke udara, meninggalkan jejak tangan misterius di udara. Setelah melihat ini, ekspresi pembangkit tenaga listrik di luar penghalang berubah drastis. Jelas bagi mereka bahwa Jianglan sedang mencoba untuk membentuk formasi pengangkutan, tidak. Semuanya, cepat. Pada saat berikutnya, energi dengan berbagai warna melonjak dari tubuh sekitar 500 Raja Surgawi dan melesat ke arah formasi. Ledakan, 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 ledakan. Seperti yang diharapkan, penghalang transparan muncul untuk memblokir serangan dari Raja Surgawi. Sementara itu, seberkas cahaya putih muncul dan mulai menyelimuti Duan Lingtian, Ling Jueyun, dan puncak lainnya yang meliputi surgawi tertinggi di atas gunung. Duan Lingtian, formasi pengangkutan mungkin mengirim kita ke alam rahasia yang ditinggalkan Jianglan di kehidupan sebelumnya. Pasti ada banyak formasi ilusi di sana. Minta Sister Huanger untuk membantu Anda dengan formasi itu. Suara Ling Jueyun terngiang di benak Duan Lingtian tepat sebelum pandangan Duan Lingtian menjadi hitam. Pada saat ini, kelompok puncak overarching Heavenly Supreme Celestials semuanya telah menghilang tanpa jejak ketika cahaya putih menghilang. Hanya satu sosok yang tersisa di puncak gunung, dan tidak lain adalah Jianglan yang telah melemparkan formasi pengangkutan. Pada saat yang sama, retakan mulai muncul di penghalang tembus pandang. Jelas itu akan hancur pada saat tertentu. Sebelum formasi hancur, Jianglan dengan santai menyapu pandangannya melewati Raja Surgawi dan berkata dengan arogan, sudah 100 tahun sejak saya melemparkan formasi ini di kehidupan saya sebelumnya. Jika itu tidak melemah seiring berjalannya waktu, apakah menurutmu kombinasi kekuatan dari Raja Surgawi yang lemah seperti kalian semua bahkan mampu meninggalkan goresan di atasnya? Bagaimanapun, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah membesarkan anggota generasi muda yang luar biasa. Menggunakannya sebagai pengorbanan ke pohon buah surga pengorbanan surgawi akan sangat meningkatkan peluang saya untuk mendapatkan buah surgawi pengorbanan surga. Saat Jianglan perlahan menghilang dari pandangan, tawanya terdengar di udara. Begitu dia benar-benar menghilang, penghalang itu hancur. Meskipun pembangkit tenaga listrik telah berhasil menghancurkan formasi, semua ekspresi mereka suram. Sedikit ketakutan bahkan bisa terlihat di wajah mereka.
Jiang Lan mengatakan dia mengatur formasi selama kehidupan sebelumnya. Dan selama 100 tahun terakhir, formasi telah bertahan. Yang paling penting, apakah dia menyebutkan buah surgawi pengorbanan surga? Bab 3093, di Kutub Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor. Terjemahan fantasi tak berujung sudah menjadi rahasia umum bahwa formasi yang didirikan di ruang terbuka secara bertahap akan melemah seiring waktu. Bagaimanapun, mereka mengandalkan energi asal surgawi dari orang yang telah mengatur formasi. Berada di ruang terbuka dan dengan berlalunya waktu, pasti akan ada manusia atau binatang buas yang secara tidak sengaja memicu formasi. Setiap kali formasi dipicu, itu akan menghabiskan sedikit kekuatan mereka. Ini juga sama untuk formasi yang menarik kekuatan mereka dari kristal surgawi. Karena alasan inilah kelompok Raja Surgawi terkejut ketika mereka menemukan formasi yang menyelimuti puncak gunung yang menggunakan kekuatan kolektif mereka untuk dihancurkan, didirikan oleh Jiang Lan lebih dari 100 tahun yang lalu di kehidupan masa lalunya. Seberapa menakutkan formasi untuk tetap begitu kuat setelah begitu banyak waktu berlalu. Formasi yang dibuat lebih dari 100 tahun yang lalu masih mengandung begitu banyak kekuatan. Jika ditenagai oleh kristal surgawi, berapa banyak kristal surgawi yang diperlukan untuk mempertahankannya sampai sekarang? Meskipun aku bukan ahli dalam formasi, aku tahu satu atau dua hal tentang mereka. Formasi yang kita hancurkan sebelumnya tidak menarik kekuatannya dari kristal surgawi. Kekuatannya berasal dari energi asal surgawi yang terkandung dalam bahan yang digunakan untuk mengatur formasi. Formasi yang dibuat lebih dari 100 tahun yang lalu dan mengandalkan energi asal surgawi begitu kuat tanpa perawatan apapun. Basis kultivasi macam apa yang dimiliki orang yang menciptakan formasi itu? Bahkan formasi yang dibuat oleh Raja Surgawi 10 arah dengan seluruh kekuatannya tidak akan begitu kuat setelah lebih dari 100 tahun tanpa perawatan apapun. Kemungkinan Jiang Lan adalah kaisar surgawi di kehidupan masa lalunya. Setelah gagal menemukan tanda-tanda Jiang Lan dan generasi muda dengan kesadaran surgawi mereka, kelompok Raja Surgawi mulai menganalisis situasi dan menyimpulkan bahwa Jiang Lan harus menjadi kaisar surgawi di kehidupan masa lalunya. Kaisar surgawi. Bagi Raja Surgawi ini, kaisar surgawi adalah sosok legendaris. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik terkuat yang mereka temui sejauh ini hanyalah dewa surgawi. Meski begitu, dewa surgawi yang mereka temui hanyalah dewa surgawi biasa. Jika Jiang Lan adalah kaisar surgawi di kehidupan sebelumnya, maka semua ini masuk akal. Formasi seperti ini hanya bisa dibuat oleh kaisar surgawi. Sebelumnya, Jiang Lan menyebutkan sesuatu tentang buah surgawi pengorbanan surga, kan? Apakah Anda tahu apa itu buah surgawi pengorbanan surga? Saya tidak pernah mendengarnya. Apakah mereka? Segera setelah mengkonfirmasi bahwa Jiang Lan kemungkinan besar adalah kaisar surgawi yang bereinkarnasi, Raja Surgawi ingat bahwa dia telah menyebutkan buah surga pengorbanan surga. Dia bahkan telah mengisyaratkan bahwa dia bersusah payah mengumpulkan generasi muda yang luar biasa hanya agar dia bisa mengorbankan mereka ke pohon buah surgawi pengorbanan surga. Sebagian besar dari mereka bahkan belum pernah mendengar tentang buah surgawi pengorbanan surga. Hanya beberapa orang terpilih yang pernah mendengar tentang buah surgawi pengorbanan surga. Ketika mereka diingatkan tentang Jiang Lan yang menyebutkan buah surgawi pengorbanan surga, ekspresi mereka berubah suram. Dengan itu, mereka memperluas kesadaran surgawi mereka lagi dan dengan panik mencari jejak generasi muda. Ini karena mereka tahu generasi muda tidak akan bisa bertahan jika Jiang Lan bermaksud mengorbankan mereka ke pohon buah surgawi pengorbanan surga. Sayangnya, setelah mencari untuk waktu yang lama, mereka tidak menemukan apapun. Ekspresi mereka berubah menjadi lebih suram ketika kesadaran muncul pada mereka bahwa generasi muda telah ditakdirkan. Ketika salah satu Raja Surgawi yang mengetahui buah dewa pengorbanan surga sadar kembali, dia melihat ekspresi kebingungan di beberapa wajah rekan-rekannya. Kemudian, dia mulai menjelaskan dengan ekspresi muram di wajahnya, buah dewa pengorbanan surga adalah buah surgawi yang menantang surga di alam Devata. Hanya individu di bawah adipati surgawi yang dapat mengkonsumsi buah dewa pengorbanan surga. Buahnya mampu membantu seseorang untuk maju ke seluruh tahap dalam basis kultivasinya. Secara umum, yang terbaik untuk puncak overarching Heavenly Supreme Celestials untuk mengkonsumsi buah karena buah akan secara langsung membantu mereka menerobos dan menjadi 10 arahan Celestial Dukes. Yang paling penting, mereka akan menjadi puncak 10 arahan adipati surgawi yang hampir menembus dan menjadi satu raja surgawi dasar.
Setelah mendengar penjelasannya, mereka yang tidak sadar benar-benar tercengang. Buah surgawi pengorbanan surga dapat secara langsung membantu basis kultivasi seseorang untuk maju ke tahap berikutnya. Puncak surgawi tertinggi surgawi yang mengkonsumsinya akan langsung menjadi adipati surgawi 10 arah. Surga, bagaimana bisa ada buah yang menantang surga seperti itu? Tidak heran itu disebut buah surgawi. Dengan efek menantang surga seperti itu, aneh jika itu tidak disebut buah dewa. Meskipun hanya bisa dikonsumsi oleh individu di bawah Celestial Dukes, itu tidak membuat buahnya kurang menakjubkan. Saya belum pernah mendengar sesuatu yang mampu meningkatkan basis kultivasi seseorang dengan satu tahap penuh. Biasanya, semakin menakjubkan efek buah, semakin sulit pohon itu berbuah. Dengan efek yang menantang surga seperti itu, hampir tidak mungkin bagi pohon buah surgawi pengorbanan surga untuk menghasilkan buah. Sebagian besar Raja Surgawi yang tidak mengerti secara naluriah menoleh untuk melihat Raja Surgawi yang telah berbicara sebelumnya. Jelas mereka penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang buah surgawi pengorbanan surga. Di bawah tatapan penasaran dari yang lain, Raja Surgawi terus berkata, "Nah, kalian semua mendengar kata-kata Jiang Lan sebelumnya. Dia berencana untuk mengorbankan generasi muda ke pohon buah surgawi pengorbanan surga." Dia berhenti sejenak, ekspresinya muram. Muridnya telah dibawa pergi, dan kemungkinan muridnya tidak akan selamat. Kemudian, dia melanjutkan berkata, untuk membantu pohon buah dewa pengorbanan surga berbuah, seseorang harus mengorbankan setidaknya 10.000 puncak surgawi tertinggi surgawi yang memukau ke pohon itu. 10.000 puncak surgawi tertinggi surgawi harus bertarung satu sama lain di depan pohon buah surgawi pengorbanan surga. Setiap kali seorang celestial tertinggi surgawi meninggal, tubuh dan jiwanya akan diserap oleh pohon buah surgawi pengorbanan surga. Setelah mendengar kata-kata ini, para raja surgawi tersentak. Ekspresi mereka berubah sama suramnya ketika mereka mulai menyadari bahwa generasi muda mungkin tidak akan bertahan. Apa? Pengorbanan membutuhkan kehidupan setidaknya 10.000 puncak surgawi tertinggi surgawi. Ini keterlaluan, harganya terlalu tinggi. Jiang Lan adalah orang gila. Dia sebenarnya berencana untuk mengorbankan lebih dari 10.000 nyawa. Pada saat ini, Raja Surgawi lain yang mengetahui rahasia buah dewa pengorbanan surga berkata dengan suara rendah, bahkan dengan begitu banyak nyawa yang digunakan sebagai pengorbanan, hanya ada 10% kemungkinan pohon itu akan menghasilkan buah. Dengan kata lain, Jiang Lan ingin mengorbankan lebih dari 10.000 puncak overarching Heavenly Supreme Celestials hanya untuk 10% kesempatan untuk mendapatkan buah surga pengorbanan surga. Dia telah mengilhami suaranya dengan energi asal surgawi sehingga semua orang mendengar kata-katanya meskipun dia berbicara dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, Raja Surgawi lainnya tersentak lagi. Peluang 10%, bahkan kematian 10.000 puncak surgawi tertinggi surgawi tidak dapat menjamin bahwa pohon itu akan menghasilkan buah dewa pengorbanan surga. Dengan pengetahuan ini, para Raja Surgawi membuat keributan. Dia gila, dia orang gila. Bukankah Jiang Lan takut akan murka dan pembalasan surga? Bagaimana mungkin seseorang seperti itu menjadi kaisar surgawi di kehidupan masa lalunya? Dia gila, aku mengutuknya untuk mati bahkan sebelum dia bisa menjadi raja surgawi. Dengan ini, hampir tidak ada keraguan bahwa Jiang Lan adalah kaisar surgawi yang bereinkarnasi. Hanya kaisar surgawi yang akan mengarahkan mata mereka pada buah surgawi pengorbanan surga untuk memastikan perjalanan kultivasi yang lancar setelah kelahiran kembali mereka. Dalam hal ini, apakah ini berarti muridku akan hancur? Sebagian besar ekspresi Raja Surgawi muram dan sedih. Satu-satunya orang yang tidak terlihat muram adalah pria parubaya yang berpakaian rapi, Raja Surgawi 8 Trigram. Dia tidak lain adalah penguasa Yuan Zheng yang telah dibunuh Jiang Lan sebelumnya. Dia sangat marah ketika muridnya terbunuh. Namun, setelah mengetahui bahwa semua generasi muda ditakdirkan untuk mati, dia merasa sedikit lebih baik. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, komunikasi celestial jimat dikirim satu demi satu oleh Raja Surgawi. Tanpa kecuali, Raja Surgawi ini semuanya berasal dari Kaisar Langit-Langit. Inti dari pesan mereka adalah sama, mereka memperingatkan pasukan mereka masing-masing tentang plot Jiang Lan, Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi, dan buah dewa pengorbanan surga. Dengan ini, semakin banyak orang di surga Kaisar Langit mengetahui tentang masalah ini. Sementara itu,
Karena Communication Celestial Jimat tidak dapat digunakan untuk mengirim pesan ke alam lain, Raja Surgawi dari alam Devata lain hanya bisa menunggu untuk menyebarkan berita setelah mereka kembali ke alam Devata masing-masing. Pada akhirnya, Raja Surgawi yang hadir di tempat kejadian tidak lagi mencari Jiang Lan dan generasi muda. Mereka tahu itu adalah tugas yang sia-sia. Lokasi telah direncanakan oleh Kaisar Surgawi di kehidupan masa lalunya, pasti akan sulit untuk menemukan tempat itu. Bahkan Dewa Surgawi tidak akan dapat menemukan tempat itu, apalagi mereka. Ketika berita tentang insiden itu menyebar, ada keributan di beberapa tempat di surga Kaisar Giok, surga yang menyelimuti roh, surga air biru, surga mendalam hijau, dan surga aurora. 10% peluang untuk berbuah. Akankah Jiang Lan berhasil? Saya rasa tidak. Biasanya, mereka yang berani merencanakan buah surgawi pengorbanan surga adalah pria dengan keberanian dan tekad yang besar. Jika Jiang Lan berhasil membuat pohon itu berbuah dan berhasil mengkonsumsi buahnya, dia pasti akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan begitu dia tumbuh menjadi potensi penuhnya. Tidakkah menurutmu perilakunya tercela? Yah, itu hukum rimba. Hanya yang kuat yang bertahan. Dunia ini kejam. Jiang Lan dan rencananya menjadi topik pembicaraan bagi banyak orang dari 5 alam Devata bahkan jika mereka tidak akan pernah tahu apakah pohon itu akan berhasil berbuah atau jika Jiang Lan berhasil mengkonsumsi buah dewa pengorbanan surga. Namun, orang-orang ini yakin akan satu hal, mereka yang ditipu oleh Jiang Lan untuk digunakan sebagai korban akan hancur. Lagi pula, seberapa sulitkah bagi Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi, bahkan jika basis kultivasinya sekarang hanya biasa, untuk memanipulasi sekelompok puncak surgawi tertinggi surgawi atas kehendaknya. Bab 3094 Pohon Surga Mengorbankan Buah Surgawi Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, apakah ini tempat Jiang Lan memilih untuk melaksanakan rencananya? Ketika penglihatan Duan Lingtian kembali kepadanya, dia menemukan dia berada di gua berukuran rata-rata. Dia dikelilingi oleh dinding batu, tidak ada pintu atau lorong. Itu benar-benar disegel. Huanger, Duan Lingtian memanggil artefak jiwa di tubuhnya. Sebelumnya, Ling Jueyun memberitahuku bahwa kamu akan dapat membantuku melihat melalui formasi ilusi di sini. Sebelum Huanger bisa menjawab, suara kekanak-kanakan Chaos Divine Earth terdengar di benak Duan Lingtian. Wah, kamu tidak membutuhkan Huanger untuk itu. Aku juga bisa dengan mudah melakukannya. Sedikit kebanggaan bisa terdengar dalam suaranya ketika berbicara. Kamu juga mampu melakukan itu. Duan Lingtian sedikit terkejut. Tentu saja, Chaos Divine Earth merasa lebih bangga ketika dia merasakan Duan Lingtian agak terkesan. Kemudian, sebuah ejekan terdengar di benak Duan Lingtian. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengidentifikasi logam surgawi yang mendalam. Pada saat yang sama, dia menemukan energi yang keluar dari Profound Divine Metal ke matanya sebelum menutupi permukaan bola matanya. Dengan itu, cahaya keemasan di matanya. Seolah-olah dia memiliki sepasang mata emas yang berapi-api. Namun, cahaya keemasan hanya berlangsung sesaat sebelum menyatu ke matanya dan menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, Duan Lingtian menemukan pemandangan di sekitarnya telah berubah. Dia menemukan bahwa dia berada di sebuah gua yang tinggi di sebuah pulau terapung. Yang terpenting, ada pohon yang menjulang tinggi di pulau itu. Tidak seperti pohon biasa, pohon ini berwarna merah darah. Tidak hanya cabang-cabangnya yang berwarna merah, tetapi bahkan daunnya pun berwarna merah. Selain itu, bahkan energi yang menyerupai sambaran petir yang mengelilinginya berwarna merah darah. Tak lama kemudian, Duan Lingtian menemukan puncak lainnya yang sebelumnya juga ada di sini. Dia dengan cepat menemukan Ling Jueyun, Murong Xiao Xiao, dan Lin Fei Yang. Selain Ling Jueyun yang berdiri tak bergerak, yang lain melihat ke kiri dan ke kanan seolah-olah mereka tidak bisa melihat orang-orang di sekitar mereka. Sepertinya mereka terpengaruh oleh formasi ilusi. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk sampai pada kesimpulan ini. Sebelum Profound Divine Metal melakukan apa yang dilakukannya, dia mengira dia berada di gua yang cukup kecil, dan dia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Jelas, itu adalah efek dari formasi ilusi. Logam surgawi yang mendalam, mengapa Anda harus mencuri guntur saya? Chaos Divine Earth terdengar kesal. Dia merasa bangga ketika Duan Lingtian terkesan dengan kemampuannya untuk melihat melalui formasi ilusi. Namun, sebelum dia bahkan bisa pamer, logam surgawi yang mendalam telah mengalahkannya.
The Profound Divine Metal menjawab dengan acuh tak acuh, kamu terus-menerus membicarakan tentang keterampilan sepele seperti itu. Aku tidak bisa melihatmu melanjutkan lebih lama lagi. Duan Lingtian tertawa kecil saat dia berkata dengan nada menggoda, Chaos Divine Earth, jadi bukan hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk membantuku melihat melalui formasi ilusi. Karena Senior Divine Metal yang mendalam mampu melakukan itu, Senior Chaos Divine Flame kemungkinan akan dapat melakukan hal yang sama, kan? Kali ini, Chaos Divine Earth tidak menanggapi Duan Lingtian. Duan Lingtian tahu Chaos Divine Earth sedang merajuk. Lagi pula, dia mengira sudah waktunya untuk bersinar, tetapi siapa yang tahu logam surgawi yang mendalam akan mencuri gunturnya. Setelah menghabiskan waktu bersama, Duan Lingtian memiliki pemahaman yang relatif baik tentang kepribadian tiga elemen surgawi. Di antara ketiganya, Chaos Divine Flame tampak dewasa seperti tetua yang bijaksana. Logam surgawi yang mendalam dapat diandalkan, tetapi kadang-kadang suka menggoda bumi kekacauan surgawi. Adapun Chaos Divine Earth, ia bertindak tidak berbeda dari seorang anak meskipun kekuatannya tidak kalah dengan Profound Divine Metal dan Chaos Divine Flame. Dalam hal kedewasaan dan kepekaan, Chaos Divine Earth masih kurang dibandingkan dengan dua elemen Divine lainnya. Duan Lingtian, jangan bertindak gegabah dan ungkapkan fakta bahwa Anda telah melihat melalui formasi ilusi. Bunuh saja siapapun yang menyerangmu. Anda dapat menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan jika Anda memilikinya. Suara Ling Jueyun tiba-tiba terngiang di benak Duan Lingtian. Namun, jangan gunakan senjata surgawi kelas kaisar untuk menghindari membuat Jiang Lan waspada atau curiga. Jika dia meningkatkan kewaspadaannya, akan lebih sulit bagi kita untuk merebut buah surgawi pengorbanan surga darinya jika pohon itu berhasil berbuah. Buah. Dengan kata-kata ini, Duan Lingtian memastikan bahwa Ling Jueyun juga telah melihat melalui formasi ilusi dengan bantuan jiwa artefaknya. Hampir segera setelah Ling Jueyun selesai berbicara, suara mendesing. Duan Lingtian mendengar suara gerakan sebelum seorang pemuda berbaju biru muncul di depannya. Pemuda berpakaian biru itu segera menyerang dengan apa yang tampak seperti jaring yang terbuat dari petir. Hukum guntur. Berdasarkan serangan pemuda berbaju biru, tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa pemuda berbaju biru telah memahami hukum guntur. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan pemuda berpakaian biru itu mengandung energi asal surgawinya yang telah ditingkatkan dengan kedalaman hukum guntur. Selain itu, dia juga menggunakan senjata surgawi kelas raja. Ketika dia menyerang, serangannya sangat keras. Duan Lingtian secara singkat mengamati pemuda berbaju biru itu. Dia melihat mata pemuda berpakaian biru itu berkedip dengan niat membunuh seolah-olah dia sedang menghadapi mangsanya dan tidak akan berhenti sampai dia memburunya. Dua kedalaman dari hukum guntur. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia melambaikan tangannya. Kemudian, sebuah cincin dengan 9 ujung muncul di tangannya. Setelah itu, dia mengeluarkan dua kedalaman dari hukum api, kedalaman elemen api dan kedalaman penjarahan. Setelah hanya bertukar satu gerakan, jelas bahwa kekuatan Duan Lingtian menguasai pemuda berbaju biru itu. Meskipun kedalaman mereka kira-kira pada tingkat yang sama, senjata surgawi kelas kerajaan Duan Lingtian membantunya untuk sepenuhnya mengalahkan pemuda berpakaian biru yang hanya menggunakan senjata surgawi kelas raja. Tidak, pria muda berpakaian biru itu berteriak sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal, dia melihat cincin dengan 9 tanduk di tangan Duan Lingtian. Dia tahu itu bukan senjata biasa. Senjata yang digunakan Duan Lingtian adalah senjata surgawi kelas kerajaan, cincin kastanya air yang 9 yang mistik. Saudara Pei yang misterius telah meninggalkannya bersamanya ketika dia masih berada di perbatasan wilayah surga selatan. Namun, setelah menunggu lama, Saudara Pei menghilang dan tidak kembali untuk mengambil senjata. Sementara itu, setelah Duan Lingtian membunuh pemuda berbaju biru itu. Menarik, jika aku tidak salah, dia adalah Duan Lingtian dari wilayah selatan Spirit Overarching Heaven. Saya meminta Ling Jueyun untuk menyampaikan undangan kepadanya. Sesosok duduk bersila di atas pohon yang menjulang tinggi di pulau itu. Senyum tipis terlihat di wajahnya saat dia melihat Duan Lingtian. Orang ini tidak lain adalah Jiang Lan. Dia muncul di beberapa titik setelah Duan Lingtian dan yang lainnya dipindahkan ke tempat ini. Menurut pendapat Jiang Lan, tidak mungkin orang lain bisa melihatnya bahkan jika dia berada tepat di depan mereka. Demikian pula, mereka tidak akan dapat melihat pohon buah surgawi pengorbanan surga yang telah dia tanam di kehidupan masa lalunya.
Astaga, astaga, astaga. Setelah pemuda berbaju biru itu terbunuh, tubuhnya layu dengan cepat. Pada saat yang sama, energi darah dan api jiwanya terbang keluar dari tubuhnya ke pohon buah surgawi pengorbanan surga di tengah gua. Ketika pohon itu menyerap energi darah dan api jiwa pemuda berpakaian biru itu seperti binatang buas. Setelah menyerapnya, warnanya segera menjadi gelap. Pemuda berbaju biru itu adalah orang pertama yang meninggal. Setelah kematiannya, beberapa orang lainnya juga meninggal. Mereka semua adalah mereka yang hanya memahami 2 kedalaman dari sebuah undang-undang. Mereka semua dibunuh oleh mereka yang telah memahami 3 kedalaman dari sebuah hukum. Semua orang yang dikumpulkan Jianglan di sini adalah puncak surgawi tertinggi surgawi. Perbedaan kekuatan mereka tergantung pada jumlah kedalaman dan jenis hukum yang mereka pahami. Selain itu, lebih dari 80% dari mereka hanya memiliki senjata surgawi kelas raja. Jarang sekali melihat senjata surgawi kelas kerajaan. Untuk alasan ini, Jianglan agak terkejut ketika dia melihat Duan Lingtian menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan sebelumnya. Karena dia adalah kaisar surgawi yang bereinkarnasi, dia telah memperoleh senjata surgawi kelas kaisar dari kehidupan masa lalunya. Oleh karena itu, senjata surgawi kelas kerajaan belaka tidak ada artinya di matanya. Ling Jueyun ini benar-benar mengerikan. Jianglan dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke seorang pemuda berpakaian abu-abu. Secara kebetulan, Ling Jueyun baru saja selesai membunuh lawannya. Tak perlu dikatakan lagi, lawan Ling Jueyun menjadi nutrisi bagi pohon buah dewa pengorbanan surga setelah dia meninggal. Dia telah memahami 3 kedalaman dari hukum kematian. Mirip dengan saya dan Duan Lingtian, dia juga lebih muda dari 100 tahun. Bakatnya menantang surga. Meskipun Jianglan telah memahami 4 kedalaman dari hukum air sebelum usia 100 tahun, dia sadar itu karena kelahiran kembali dan ingatannya dari kehidupan masa lalunya sebagai kaisar surgawi. Dia dapat mengatakan bahwa Ling Jueyun benar-benar berbakat karena dia dapat memastikan bahwa Ling Jueyun bukanlah seorang celestial yang bereinkarnasi. Karena itu, dia benar-benar terkesan dengan pencapaian Ling Jueyun. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah bertemu orang yang telah mencapai begitu banyak pada usia Ling Jueyun. Dia terus menonton Ling Jueyun dan mengevaluasi bakat Ling Jueyun. Setelah beberapa saat, dia berpikir dalam hati, jika Ling Jueyun berhasil bertahan pada akhirnya, saya mungkin mempertimbangkan untuk memberinya 1 buah surga pengorbanan surga. Lagi pula, pohon itu selalu menghasilkan sepasang buah dewa pengorbanan surga, dan saya hanya butuh 1. Tentu saja. Bab 3095, Gangguan Jianglan Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung di Alam Devata. Seorang celestial dapat mencap tanda perbudakan pada jiwa celestial lain jika celestial bersedia menerima tanda tersebut. Begitu yang terakhir dicap, yang terakhir harus mematuhi yang pertama. Jika yang terakhir tidak mematuhi yang pertama, hanya dengan pikiran, yang pertama dapat membuat yang terakhir menjadi abu. Tak perlu dikatakan, selain bersedia, kekuatan yang terakhir harus lebih lemah atau setara dengan yang pertama. Saat ini, Ling Jueyun dan Jianglan sama-sama merupakan puncak dari surgawi tertinggi. Oleh karena itu, selama Ling Jueyun mau, Jianglan bisa mencap jiwa Ling Jueyun dengan tanda perbudakan. Namun, sampai sekarang, Jianglan tidak menyadari bahwa meskipun dia adalah kaisar surgawi yang bereinkarnasi, latar belakang Ling Jueyun jauh lebih luar biasa daripada dia. Tidak mungkin bagi Ling Jueyun untuk rela menerima menjadi budak kaisar surgawi yang bereinkarnasi. Jianglan terus duduk bersila di atas pohon yang menjulang tinggi di gua di Pulau Terapung saat dia dengan acuh tak acuh menyaksikan pemandangan mengerikan di depannya. Satu demi satu, puncak overarching Heavenly Supreme Celestials meninggal. Darah dan jiwa mereka semua diserap oleh pohon buah surgawi pengorbanan surga sebagai nutrisi. Dengan pasokan nutrisi yang konstan, pohon itu perlahan tapi pasti berubah. Awalnya, warnanya menggelap, kemudian, tumbuh semakin banyak cabang yang menumbuhkan semakin banyak daun. Jelas, pohon buah surgawi pengorbanan surga tumbuh subur. Perkelahian di gua itu semua 1 lawan 1. Jianglan merencanakan agar mereka bertarung sampai hanya yang terakhir yang tersisa. Pada saat itu, dia akhirnya akan bergerak dan membunuh orang terakhir yang berdiri sebagai korban ke pohon buah surgawi pengorbanan surga. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pada saat ini, cincin Duan Lingtian terbakar dengan nyala api yang menyilaukan.
Itu menyapu dan membunuh seorang pria parubaya. Setelah itu, energi darah dan api jiwa pria parubaya itu diserap oleh pohon buah surgawi pengorbanan surga. Pada saat ini, Duan Lingtian sudah mati rasa. Jika dia tidak tetap acuh tak acuh, dia hanya akan dibunuh. Dia hanya bisa tetap acuh tak acuh, tanpa suka atau duka saat ini. Orang-orang ini ada di sini terutama karena keserakahan mereka. Meskipun situasinya menyedihkan, mereka tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan. Tanpa Huanger dan 3 elemen surgawi, saya akan berakhir seperti mereka, menjadi nutrisi bagi pohon buah surgawi pengorbanan surga. Setelah membunuh pria parubaya itu, Duan Lingtian mencuri pandang dengan cepat dan sembunyi-sembunyi ke pohon buah surgawi pengorbanan surga dan berpikir. Sejak tadi, dia sudah melihat Jiang Lan yang sedang duduk bersila di atas pohon. Karena itu, dia sangat berhati-hati, takut mengekspos dirinya sendiri. Lagi pula, seperti yang dikatakan Ling Jueyun, jika Jiang Lan mengetahui bahwa dia bisa melihat melalui formasi ilusi, Jiang Lan pasti akan berjaga-jaga. Bagaimanapun, itu sama sekali berbeda melawan Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi yang berjaga-jaga dan seseorang yang tidak sadar. Pada waktu itu, suara mendesing. Orang lain muncul di depan Duan Lingtian ketika dia tenggelam dalam pikirannya. Itu adalah seorang pria muda berpakaian hijau. Pemuda berpakaian hijau menatap Duan Lingtian dengan mata yang berkedip dengan niat membunuh, dan dia menggunakan gerakan membunuhnya segera setelah dia bertindak. Dia telah memahami 2 kedalaman dari hukum air. Ketika dia menyerang, serangannya mengalir seperti air saat menyembur ke arah Duan Lingtian seolah-olah akan memadamkan api Duan Lingtian. Astaga, 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 serangan pemuda berpakaian hijau itu cepat, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Duan Lingtian yang menyerang dengan senjata surgawi kelas kerajaan. Api melewati serangan air dan menguapkan air menjadi kabut. Tidak, dengan teriakan terakhir, pemuda berpakaian hijau itu dibunuh oleh Duan Lingtian. Untungnya atau sayangnya, dia tidak bisa melihat pertarungan Duan Lingtian dengan yang lain karena formasi ilusi. Jika tidak, dia tidak akan memiliki keberanian untuk menyerang Duan Lingtian setelah melihat berapa banyak puncak surgawi tertinggi yang telah memahami 2 kedalaman dari hukum yang Duan Lingtian bunuh hanya dengan 1 serangan. Sampai sekarang, Duan Lingtian hanya menggunakan 2 kedalaman dari hukum api, kedalaman elemen api dan kedalaman penjarahan. Dengan Royal Great Celestial Weapon, Mystical yang Nine Water Chestnut Ring, cukup mudah baginya untuk membunuh lawan-lawannya. Wajar saja, itu juga karena lawan-lawannya selama ini hanya memahami 2 kedalaman dari sebuah undang-undang. Dia belum pernah bertemu dengan puncak yang lebih kuat, Overarching Heavenly Supreme Celestial. Berdasarkan kekuatan Duan Lingtian saat ini, dia akan, paling banyak, ditandingkan secara merata dengan puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami 3 kedalaman dari sebuah hukum. Itu dengan syarat bahwa lawannya menggunakan senjata surgawi kelas raja sementara dia menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan, cincin kastanya air yang 9 yang mistik. Sepertinya Ling Jueyun berencana untuk menyembunyikan kekuatan darahnya, senjata surgawi kelas kaisar, dan artefak surgawi. Duan Lingtian melirik ke arah Ling Jueyun dan melihat Ling Jueyun hanya menggunakan 3 kedalaman dari hukum. Dari kematian. Meskipun Ling Jueyun tidak menggunakan kedalaman sabit dewa kematian yang belum ia kuasai, Ling Jueyun berhasil membunuh lawan-lawannya dengan 1 serangan. Tidak heran hukum kematian adalah salah satu dari 4 hukum tertinggi. Puncak lain dari surgawi tertinggi yang meliputi surgawi yang telah memahami 3 kedalaman hukum seperti dia tidak cocok dengan dia yang telah memahami salah satu dari 4 hukum tertinggi, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Seiring berjalannya waktu, jumlah puncak celestial tertinggi surgawi yang masih hidup terus berkurang. Awalnya, ada lebih dari 10.000 orang. Namun, setelah setengah hari, hanya sedikit lebih dari 1.000 orang yang hidup. Setelah membunuh lawan lain, Duan Lingtian melihat sekeliling dan melihat Murong Xiao Xiao. Dia baik-baik saja selain terlihat sedikit sengsara. Murong Xiao Xiao cukup beruntung. Sejauh ini, dia belum pernah bertemu siapapun yang telah memahami 3 kedalaman dari sebuah hukum. Lawan-lawannya semuanya lebih lemah darinya sejauh ini jadi dia tidak punya masalah untuk membunuh mereka. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian mengalihkan pandangannya ke Lin Fei Yang. Dan ada Lin Fei Yang. Pada saat ini, Lin Fei yang baru saja mengeluarkan 2 kedalaman dari hukum air yang telah dia kuasai dan 1 kedalaman dari hukum air yang hampir tidak dia pahami. Namun,
Duan Lingtian merasa Lin Fei yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Lin Fei yang telah dipilih oleh air suci pembersih dunia bentuk kedua sebagai tuan rumahnya sejak dia berada di dalam rahim ibunya. Seseorang seperti itu pasti memiliki bakat yang menantang surga dalam memahami hukum air. Mustahil dia memahami begitu sedikit kedalaman dari hukum air. Segera setelah itu, Duan Lingtian melihat seorang pria parubaya berpakaian hitam muncul di depan Lin Fei yang. Aku mungkin bisa melihat kekuatan sejati Lin Fei yang selama pertarungan ini. Dia tahu tentang pria parubaya berpakaian hitam. Pria parubaya itu agak kuat dan telah memahami 3 kedalaman yang kuat dari hukum angin. Sebelumnya, pria parubaya itu telah membunuh semua lawannya dengan mudah menjentikkan jari. Jika Lin Fei yang terus menyembunyikan kekuatan sejatinya, dia pasti akan mati. Duan Lingtian memperhatikan saat dia berpikir dalam hati, jika dia mati, air suci pembersihan dunia bentuk kedua di tubuhnya akan tanpa inang. Pada saat itu, air suci pembersihan dunia bentuk kedua yang tertidur lelap akan rentan. Namun, dalam keadaan saat ini, akan sulit bagi saya untuk mendapatkan air suci pembersihan dunia bentuk kedua. Lagi pula, segera setelah saya bergerak, Jianglan akan mengetahui bahwa saya dapat melihat melalui formasi ilusi. Duan Lingtian mulai merasa sedikit cemas saat dia terus berpikir pada dirinya sendiri. Meskipun Jianglan mungkin tidak mengenali air suci pembersihan dunia, dia adalah seseorang yang memahami hukum air. Dia bisa merasakan betapa luar biasanya air suci pembersihan dunia dan mendapatkannya untuk dirinya sendiri. Jika mungkin, Duan Lingtian, secara alami, berharap untuk mendapatkan air suci pembersih dunia bentuk kedua setelah kematian Lin Fei yang. Dengan itu, dia akan memiliki semua 5 elemen surgawi. Itu pasti akan sangat membantunya di masa depan. Saat ini, dia hanya memiliki sedikit lebih dari 900 tahun sebelum tanah persembahan surgawi dibuka. Pada saat itu, dia harus menyelamatkan KR, keluarganya, dan teman-temannya dan membawa mereka pergi dari tanah persembahan surgawi. Sementara itu, saat Duan Lingtian melihat Lin Fei yang, Jianglan memperhatikan Duan Lingtian dengan senyum sinis di wajahnya. Duan Lingtian dan Ling Jueyun tampak sangat nyaman. Selanjutnya, Jianglan mengangkat tangannya dan mulai melacak beberapa pola rumit di udara. Pada saat yang sama, Duan Lingtian dan Ling Jueyun menyadari bahwa perlu waktu lebih lama bagi lawan mereka untuk muncul. Keduanya secara naluriah melirik Jianglan dan melihatnya menggerakkan tangannya di udara. Keduanya sampai pada kesimpulan bahwa masalah itu ada hubungannya dengan Jianglan. Segalanya berjalan normal sampai Jianglan bergerak. Duan Lingtian, saya pikir Jianglan berpikir kami sedang mengalaminya dengan mudah dan mencoba menemukan kami lawan yang lebih tangguh. Ling Jueyun berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara. Saya setuju. Aku ingin tahu apakah dia akan membuat kita bertarung satu sama lain, jawab Duan Lingtian melalui transmisi suara. Itu yang terbaik, jika dia membuat kita bertarung, kita hanya perlu menunjukkan padanya bahwa kita seimbang sampai tidak ada yang tersisa atau sampai pohon itu berbuah. Jika pohon itu gagal menghasilkan buah, itu akan menjadi abu. Kata Ling Jueyun. Bab 3096, Senjata Surgawi Kelas Kerajaan yang dapat dikombinasikan penerjemah. Terjemahan fantasi tak berujung editor. Terjemahan fantasi tak berujung. Gua tempat pohon buah surgawi pengorbanan surga ditanam adalah tempat rahasia yang diciptakan Jianglan di kehidupan masa lalunya ketika dia menjadi kaisar surgawi. Meskipun gua memiliki banyak formasi ofensif dan defensif, dia tidak cukup kuat untuk mengendalikan semuanya saat ini. Satu-satunya formasi yang dia kendalikan saat ini adalah formasi ilusi. Dengan formasi ilusi, dia bisa mengendalikan lawan setiap orang. Jianglan sedang mencoba mencari lawan yang lebih kuat untuk Duan Lingtian dan Ling Jueyun melalui formasi ilusi ketika dia tiba-tiba menghentikan gerakannya. Dia terganggu oleh gelombang tiba-tiba dari hukum air. Dengan ini, Duan Lingtian dan Ling Jueyun ditetapkan sebagai lawan seperti biasa. Mirip dengan sebelumnya, lawan mereka adalah puncak surgawi tertinggi surgawi yang hanya memahami 2 kedalaman dari sebuah hukum. Tak perlu dikatakan, duo ini dengan mudah menangani lawan mereka. Jianglan masih melakukan gerakan untuk mengendalikan formasi halusinogen karena dia bermaksud memilih lawan yang lebih kuat untuk Duan Lingtian dan Ling Jueyun. Aku ingin tahu mengapa Jianglan tiba-tiba berhenti. Ling Jueyun bertanya melalui transmisi suara, jelas bingung. Lin Fei yang telah menarik perhatiannya. Duan Lingtian memandang Lin Fei yang diam-diam. Pada saat ini,
Lin Fei yang menghadapi lawan yang telah memahami 3 kedalaman dari hukum angin akhirnya mengeluarkan kedalaman lain, selain 2 kedalaman sebelumnya dan yang hampir tidak dia pahami. Tidak seperti yang hampir tidak dia pahami, dia telah memahami kedalaman baru yang dia berikan ke tahap yang belum sempurna. Seperti yang saya pikirkan, dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Sebelumnya, dia menduga Lin Fei yang telah memahami lebih dari 2 kedalaman dari hukum air. Bagaimanapun, Lin Fei yang adalah tuan rumah yang dipilih oleh air suci pembersihan dunia bentuk kedua. Sementara itu, Jiang Lan menatap Lin Fei yang dengan sinar di matanya. Lin Fei yang ini sebenarnya telah memahami 3 kedalaman dari hukum air. Selain itu, dia sudah dalam proses memahami kedalaman keempat. Selain Ling Jueyun dan Duan Lingtian, dia adalah orang ketiga yang berusia lebih muda dari 100 tahun. Seperti Ling Jueyun, dia juga bukan celestial yang bereinkarnasi. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya bahkan tidak bisa bertemu dengan bakat seperti itu. Siapa yang tahu dalam hidup ini saya akan bertemu 2 dari mereka sekaligus. Pada saat ini, Lin Fei yang telah menang. Dalam 30 gerakan, dia berhasil membunuh lawannya yang telah memahami 3 kedalaman dari hukum angin. Faktanya, lawannya adalah yang pertama mati di antara puncak overarching Heavenly Supreme Celestial yang telah memahami 3 kedalaman dari sebuah hukum. Mirip dengan semua orang yang telah meninggal, Lin Fei yang menjadi nutrisi untuk pohon buah surgawi pengorbanan surga. Seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh air suci pembersih dunia bentuk kedua. Duan Lingtian tidak terkejut bahwa Lin Fei yang berhasil membunuh lawannya, tetapi dia masih dipenuhi dengan pujian atas bakat Lin Fei yang dalam memahami hukum air. Lin Fei yang tidak hanya berusia kurang dari 100 tahun, tetapi dia juga tuan rumah dari air suci pembersihan dunia bentuk kedua. Begitu air suci pembersih dunia berevolusi menjadi bentuk ketiga, itu akan membantunya memahami hukum air yang lebih besar dari sebelumnya. Pada saat itu, bakatnya akan lebih menantang surga. Pada saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba terganggu. Dia mengalihkan pandangannya dari Lin Fei yang ke sumber gangguan. Dia melihat sosok cantik mengalami kesulitan saat ini. Keberuntungan Murong Xiao Xiao sepertinya telah berakhir. Pada saat ini, lawannya adalah puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami 3 kedalaman dari sebuah hukum. Secara alami, dia dengan mudah mengalahkannya begitu mereka mulai bertarung. Setelah 3 gerakan, Duan Lingtian menyaksikan Murong Xiao Xiao meninggal. Sama seperti itu, anggota paling berbakat dari klan Murong kelas 7 di Spirit Overarching Heaven meninggal di surga Kaisar Giok. Ketika Murong Xiao Xiao meninggal, mutiara jiwanya di klan Murong hancur. Secara alami, itu mengejutkan seluruh klan. Tidak ada yang tahu di mana dia berada, apalagi bagaimana dia meninggal. Hanya ketika berita mencapai klan Murong tentang seseorang yang mengumpulkan puncak surgawi tertinggi surgawi untuk mengorbankan mereka ke pohon buah dewa pengorbanan surga, klan Murong menduga Murong Xiao Xiao telah ditipu dan dikorbankan ke pohon sebagai hasilnya. Setelah Murong Xiao Xiao meninggal, hanya ada sekitar 500 orang yang tersisa. Sementara itu, pohon buah dewa pengorbanan surga yang berkembang pesat telah menumbuhkan 2 tunas kecil di bagian atas pohon. 2 kuncup bunga kecil juga berwarna merah darah. Namun, dibandingkan dengan sisa pohon, warnanya tampak lebih gelap, sehingga terlihat seram. Agar pohon berbuah, bunga harus mekar terlebih dahulu. Sebelum bunga mekar, pohon terlebih dahulu harus memiliki kuncup bunga. Ini baru langkah pertama dari pohon yang berbuah. Tidak ada yang bisa mengatakan apakah itu akan berhasil berbuah. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Namun, melalui perencanaan yang matang, Jiang Lan telah meningkatkan peluang pohon menghasilkan buah hingga 50%. Ling Jueyun dan Lin Fei yang mungkin akan bertahan sampai akhir. Aku akan mengampuni siapapun yang bersedia menjadi budakku dan memberinya buah surga pengorbanan surgawi lainnya. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya dari Lin Fei yang dan terus memanipulasi formasi ilusi dengan tangannya lagi. Untuk menjaga Ling Jueyun dan Lin Fei yang tetap hidup sampai akhir, dia memastikan keduanya tidak saling bertarung. Secara alami, Jiang Lan tidak melupakan Duan Lingtian. Dia telah mengatur lawan yang telah memahami 3 kedalaman dari hukum bumi untuk Duan Lingtian. Kedalaman ruang gravitasi dan kedalaman goyang. Lawan yang dipilih Jiang Lan untuk Duan Lingtian menggunakan hukum kedalaman ruang gravitasi bumi segera setelah dia menyerang dan menggunakan kedalaman goyang untuk mencoba dan menjebak Duan Lingtian.
Duan Lingtian, tentu saja, tidak asing dengan dua kedalaman ini. Dia sangat akrab dengan mereka. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami kedalaman ruang gravitasi, dia memiliki pemahaman dasar tentangnya. Adapun Sheikh Profundity, dia tahu tentang sifat-sifatnya meskipun dia tidak memahaminya. Astaga, 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 hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian tampak berubah menjadi bola api saat dia melesat ke udara. Kecepatannya sangat melampaui lawannya. Namun, meskipun kecepatannya lebih besar, lawannya telah memahami hukum kedalaman ruang gravitasi bumi. Pilar yang dibentuk oleh kedalaman elemen bumi menjebak Duan Lingtian, dan ruang mulai menyusut. Dengan ini, kecepatan Duan Lingtian menjadi tidak berguna. Kemudian, dia buru-buru menggunakan senjata surgawi kelas kerajaannya, cincin kastanya air yang 9, untuk mencoba dan membebaskan diri. Pada saat ini, Duan Lingtian merasakan kekuatan yang menghancurkan di tubuhnya dari segala arah. Akibatnya, itu melemahkan kemajuannya. Pada saat yang sama, sangkar tempat dia terjebak mulai bergetar. Kedalaman ruang gravitasi menolak kekuatan dan serangan menggunakan kedalaman goyang. Tekanan meningkat saat lawan Duan Lingtian terus menekan. Dia bisa merasakan hal itu membebani dirinya. Akan sulit baginya untuk membebaskan diri jika ini terus berlanjut. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa mengalahkanku, tapi aku juga tidak akan bisa mengalahkannya. Sepertinya saya harus mengekspos kartu truf untuk membebaskan diri dari keseimbangan ini. Dengan pemikiran itu, Duan Lingtian mengangkat tangan kirinya. Sebuah cincin muncul di tangan kirinya, itu mirip dengan yang ada di tangan kanannya. Namun, aura mereka berbeda dan warnanya juga berbeda. Itu adalah cincin kastanya air mistik Ying 9 yang merupakan pasangan dengan cincin kastanya air 9 yang mistik. Itu juga merupakan senjata surgawi kelas kerajaan. Sebelumnya, ketika dia bebas, dia telah bereksperimen dengan dua senjata dan menemukan bahwa kedua senjata itu dapat digabungkan. Meskipun kekuatan gabungan mereka tidak sekuat senjata surgawi kelas kaisar, mereka melampaui sebagian besar senjata surgawi kelas kerajaan. Duan Lingtian, di mana dia mendapatkan begitu banyak senjata surgawi kelas kerajaan. Setelah melihat Duan Lingtian mengambil senjata surgawi kelas kerajaan lainnya, Jiang Lan terkejut bahkan jika dia tidak terlalu terkesan. Di antara lebih dari 10.000 puncak celestial surgawi tertinggi yang telah dia tipu, hidup atau mati, Duan Lingtian adalah satu-satunya yang memiliki senjata surgawi kelas kerajaan. Selain itu, dia memiliki lebih dari satu senjata surgawi kelas kerajaan. Dua senjata surgawi kelas kerajaan dapat digabungkan. Jiang Lan menyaksikan Duan Lingtian menggabungkan senjata surgawi kelas kerajaan di tangan kiri dan tangan kanannya bersama-sama. Setelah itu, Duan Lingtian menyuntikkan beberapa energi asal surgawi yang ditingkatkan dengan kedalaman elemen api ke dalam cincin, membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perlu dicatat bahwa tidak semua senjata surgawi kelas kerajaan dapat digabungkan dan kekuatannya ditumpuk. Jelas, ini tidak berlaku untuk dua senjata surgawi kelas kerajaan yang ofensif milik Duan Lingtian. Kedua senjata disinkronkan secara harmonis dan memperkuat kekuatan mereka. Itu hampir sebanding dengan senjata surgawi kelas kaisar yang ofensif. Sungguh anak yang beruntung, dia berhasil menemukan dua senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat digabungkan. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian setara dengan Ling Jueyun dan Lin Feiyang, Jiang Lan hanya berpikir Duan Lingtian beruntung. Di matanya, Duan Lingtian tidak seberbakat Ling Jueyun dan Lin Feiyang. Bab 3097, Embrio Surga Pengorbanan Buah Surgawi Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Aura Cincin Kastanya Air 9 Mistik Yin dan Cincin Kastanya Air 9 yang mistik berada dalam harmoni yang sempurna begitu mereka bergabung. Duan Lingtian bahkan menciptakan nama untuk cincin itu setelah mereka bergabung, cincin kastanya air 9 Yin Yang. Setiap ujung pada cincin kastanya air mistik Yin 9 dan cincin kastanya air yang 9 mistik serupa. Dengan demikian, setelah bergabung, masih ada 9 ujung pada cincin itu. Setelah Duan Lingtian mengirim beberapa energi asal surgawi yang ditingkatkan dengan kedalaman elemen api ke dalam cincin kastanya air 9 Yin Yang, semburan api hijau dan merah menyala terang. Pergi, tatapan Duan Lingtian dingin saat dia melemparkan cincin kastanya air 9 Yin Yang keluar. Selanjutnya,
Bilah yang tampaknya tajam terbentuk dari api merah dan hijau dengan mudah memotong kekuatan yang dihasilkan oleh hukum kedalaman ruang gravitasi bumi sebelum bertabrakan dengan kekuatan kedalaman goyang. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tabrakan antara bilah yang menyala dan kekuatan Sheikh Profundity sangat keras. Nyala api tampak goyah, melemah di kali dan melonjak hebat di kali. Setelah berhenti sebentar, nyala api melonjak dan membanjiri kekuatan dari Sheikh Profundity sepenuhnya. Selanjutnya, api melanjutkan lintasannya seperti naga yang marah dan menghancurkan pilar yang menahan Duan Lingtian. Dengan Duan Lingtian mengendalikan api, itu tidak menghilang setelah menghancurkan pilar. Itu terus menembak ke depan menuju puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami 3 kedalaman dari hukum bumi. Tidak, puncak surgawi tertinggi surgawi yang memahami 3 kedalaman dari hukum bumi berteriak dengan sedih sebelum dia meninggal. Dia adalah puncak kedua overarching Heavenly Supreme Celestial yang telah memahami 3 kedalaman dari hukum sampai mati. Ledakan, 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 bang, 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 suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Duan Lingtian bisa mendengar suara pertempuran terus berdering di udara. Yang lain masih terlibat dalam pertempuran mematikan. Karena mereka terjebak dalam formasi ilusi dan hanya bisa melihat satu lawan di depan mereka, mereka hanya punya 2 pilihan, membunuh atau dibunuh. Secara alami, tidak ada yang akan memilih untuk dibunuh. Karena itu, semua orang tidak menahan diri dan bertarung dengan sekuat tenaga. Ketika Duan Lingtian sedang berjuang melawan puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami 3 kedalaman dari hukum bumi, Jiang Lan telah menonton dari kejauhan. Dengan gabungan senjata surgawi kelas kerajaan, Duan Lingtian mungkin lebih kuat dari Ling Jueyun dan Lin Feiyang. Jika mereka melawannya sekarang, mereka mungkin akan mati. Jiang Lan terus berpikir dalam hati, namun, Duan Lingtian memperoleh kekuatannya dari senjata surgawinya. Meskipun dia cukup berbakat untuk memahami 2 kedalaman dari hukum api ketika dia belum genap berusia 100 tahun, dia masih tidak sebanding dengan Ling Jueyun dan Lin Feiyang. Aku akan membiarkan dia untuk saat ini dan berurusan dengan dia nanti. Dia sama sekali bukan ancaman bagiku mengingat dia mendapatkan kekuatannya dari senjata surgawinya. Dengan pemikiran itu, Jiang Lan tidak lagi memperhatikan Duan Lingtian. Selain itu, dia tidak lagi repot memilih lawan yang kuat untuk Duan Lingtian. Sementara itu, di bawah manipulasi Jiang Lan, Ling Jueyun dan Lin Fei yang harus berturut-turut melawan puncak surgawi tertinggi yang telah memahami 3 kedalaman dari sebuah hukum. Meski demikian, duo tersebut berhasil mengalahkan semua lawan yang diberangkatkan. Jiang Lan tidak terkejut dengan kemenangan Lin Fei Yang, tapi dia agak terkejut dengan kemenangan Ling Jueyun. Karena itu, dia mengamati Ling Jueyun sedikit lebih lama. Apakah itu, kedalaman ofensif utama hukum kematian, kedalaman sabit dewa kematian? Saat Jiang Lan mengamati Ling Jueyun, dia melihat Ling Jueyun mengeluarkan kedalaman baru saat Ling Jueyun melawan lawan baru. Itu adalah kedalaman ofensif hukum kematian, kedalaman sabit dewa kematian, yang Ling Jueyun belum sepenuhnya pahami. Meskipun pemahamannya tentang kedalaman sabit dewa kematian hanya pada tahap dasar, peningkatan kekuatannya dari kedalaman sudah cukup untuk membantunya membunuh puncak overarching Heavenly Supreme Celestial yang telah memahami 3 kedalaman dari sebuah hukum. Jiang Lan bisa melihat bahwa, sampai batas tertentu, Ling Jueyun lebih kuat dari Lin Feiyang. Meskipun keduanya memahami jumlah kedalaman yang sama, Ling Jueyun telah memahami hukum kematian, salah satu dari 4 hukum tertinggi. Selain itu, Ling Jueyun juga mulai memahami kedalaman ofensif utama hukum kematian. Oleh karena itu, wajar saja jika Ling Jueyun lebih kuat dari Lin Feiyang. Dia memandang Ling Jueyun dan berpikir dalam hati, jika saya dapat memilih salah satu dari mereka untuk menanggung tanda perbudakan, pilihan saya adalah Ling Jueyun. Meskipun Lin Fei yang berbakat, dia tidak seberbakat Ling Jueyun. Setelah beberapa saat, Jiang Lan mengalihkan perhatiannya ke puncak yang tersisa. Pada saat ini, hanya ada sekitar 300 puncak yang tersisa. Mereka semua telah memahami 3 kedalaman dari hukum seperti Ling Jueyun dan Lin Feiyang. Namun, orang-orang ini jauh lebih tua dari Ling Jueyun dan Lin Feiyang dan hampir mencapai usia 200 tahun. Jiang Ling memandangi pohon buah surgawi pengorbanan surga. Pohon buah surgawi pengorbanan surga berada pada tahap kritis untuk menghasilkan buah sekarang.
Pada saat ini, dua kuncup bunga telah mekar menjadi dua bunga berwarna merah darah. Setiap bunga memiliki 9 kelopak dan bersinar dengan cahaya merah darah. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat melihat kabut merah darah yang menyelimuti bunga-bunga. Pada batang kedua bunga tersebut terdapat benjolan yang berdenyut dan tumbuh. Seiring berjalannya waktu, selusin puncak overarching Heavenly Supreme Celestials telah binasa. Di antara puncak yang masih hidup, ada cukup banyak dari mereka yang mulai memahami kedalaman keempat mereka. Dengan sedikit lebih banyak usaha, mereka akan dapat membunuh mereka yang telah memahami 3 kedalaman dan belum memahami kedalaman keempat. Astaga, 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 astaga. Setelah pohon buah surgawi pengorbanan surga menyerap lebih banyak energi darah dan api jiwa, dua bunga 9 kelopak bergabung dengan gumpalan yang tiba-tiba tumbuh dalam ukuran. Setelah benjolan tumbuh dalam ukuran, ada kilatan petir berwarna merah darah yang terlihat di sekitar mereka. Kami akhirnya mencapai tahap ini. Mata Jianglan berbinar ketika dia melihat dua gumpalan itu. Kemudian, dia mulai menggerakkan tangannya lagi dan menelusuri pola rumit di udara. Setelah itu, perisai tembus pandang tiba-tiba muncul di sekitar pohon buah surgawi pengorbanan surga. Suara mendesing. Pada saat ini, energi darah dan api jiwa dari puncak yang jatuh, surgawi tertinggi surgawi terbang menuju pohon buah dewa pengorbanan surga seperti sebelumnya. Namun, sebelum pohon itu bisa menyerapnya, mereka terhalang oleh perisai tembus pandang yang baru saja dibuat Jianglan. Kekuatan tarikan dari pohon buah surgawi pengorbanan surga meningkat ketika mencoba menyerap energi darah dan api jiwa, tetapi itu diblokir dengan kuat oleh perisai. Pada saat ini, suara Ling Jueyun segera terngiang di benak Duan Lingtian melalui transmisi suara. Rumor mengatakan bahwa begitu embrio buah surgawi pengorbanan surga muncul, seseorang dapat meningkatkan kemungkinan pohon menghasilkan buah dengan menahan dan mengumpulkan semua energi darah dan api jiwa sebelum mengirimkannya ke pohon sekaligus. Secara alami, ini hanya rumor. Belum ada yang bisa memverifikasinya. Bahkan jika seseorang telah bereksperimen, mereka tidak pernah melangkah maju untuk memverifikasi teori ini. Menurut pendapat saya, Jianglan juga tidak yakin, dan dia hanya mencoba peruntungannya. Lagi pula, tidak ada salahnya mencoba. Secara alami, Ling Jueyun memasang wajah datar saat berkomunikasi dengan Duan Lingtian. Dia juga harus berpura-pura dia memperhatikan pohon buah surgawi pengorbanan surga atau perubahannya. Saya melihat, Duan Lingtian juga memperhatikan pohon perubahan buah surgawi pengorbanan surga dan tindakan Jianglan. Dia bingung ketika melihat Jianglan menghentikan pohon dari menyerap lebih banyak energi darah dan api jiwa sampai dia mendengar penjelasan Ling Jueyun. Setelah beberapa saat, dia bertanya melalui transmisi suara, Anda menyebutkan embrio buah surga pengorbanan surga. Apakah Anda mengacu pada dua gumpalan merah darah? Di atas pohon buah surgawi pengorbanan surga, dua gumpalan merah darah tampaknya telah menyerap bunga-bunga yang telah mekar. Ya, Ling Jueyun segera menjawab, munculnya embrio berarti pohon itu berada pada tahap akhir. Entah akan berbuah atau gagal berbuah. Bab 3098, kurang dari 100 orang penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, Jianglan akan mengumpulkan energi darah dan api jiwa dari puncak yang jatuh meliputi surgawi tertinggi surgawi dengan formasi sebelum dia mengirim mereka ke dalam embrio sekaligus. Duan Lingtian melihat penghalang tembus pandang dari formasi. Penghalang itu seperti kubah yang mengelilingi pohon buah surgawi pengorbanan surga, menghentikannya dari menyerap energi darah dan api jiwa. Pada saat yang sama, pohon itu tidak berhenti mencoba menyerapnya, oleh karena itu, gaya tarik dari pohon menyebabkan energi darah dan api jiwa menempel pada penghalang. Setelah penghalang dihilangkan, semua energi darah dan api jiwa yang terakumulasi akan diserap oleh pohon sekaligus. Pada saat ini, ada energi darah dan api jiwa dari 3 puncak yang jatuh. Tidak lama sebelum energi darah dan api jiwa dari 2 puncak jatuh lainnya, Celestial tertinggi surgawi bergabung dengan mereka. Setelah beberapa saat, seseorang muncul di depan Duan Lingtian. Dia telah menunggu cukup lama sebelum lawan barunya muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, Ling Jueyun dan Lin Fei yang juga menghadapi lawan mereka. Semua ini sengaja diatur oleh Jianglan. Setelah embrio buah surgawi pengorbanan surga muncul, Jianglan menjadi putus asa. Seolah-olah dia tidak bisa lagi menunggu pohon itu berbuah. Oleh karena itu, untuk mempercepat, Duan Lingtian, Ling Jueyun, Lin Fei Yang,
dan yang lainnya dengan cepat menugaskan lawan segera setelah mereka selesai dengan pertempuran mereka. Jiang Lan telah dengan sengaja mengatur agar Ling Jueyun dan Lin Fei yang bertarung melawan puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami 3 kedalaman dari sebuah hukum. Namun, itu bukan niatnya untuk mengorbankan duo. Bagaimanapun, keduanya bisa membantunya membunuh yang lain dengan lebih cepat. Sebelumnya, ketika dia telah memilih dan mengundang puncak Overarching Heavenly Supreme Celestials di sini, dia telah menghitung bahwa akan ada lebih dari 100 orang yang tersisa ketika embrio muncul. Dengan ini, ada lebih dari cukup energi darah dan api jiwa untuk memberi makan embrio agar mereka menghasilkan buah surgawi pengorbanan surga. Oleh karena itu, dia bisa menyelamatkan nyawa Ling Jueyun dan Lin Fei yang jika dia menginginkannya. Astaga, 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 astaga. Lawan Duan Lingtian saat ini adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hijau panjang. Pria parubaya itu telah memahami 3 kedalaman dari hukum angin dan mulai memahami kedalaman keempat. Wajahnya tetap acuh tak acuh saat bila angin berputar di sekitar tubuhnya, menciptakan suara yang agak mirip dengan segerombolan lebah yang berdengung. Mati! Pria parubaya itu berteriak saat dia memelototi Duan Lingtian. Dia mengacungkan pedang sepanjang 3 kaki di tangannya, mengaduk embusan angin kencang yang telah didorong dengan Wind Blade Profundity dan 2 Profundity lainnya dari hukum angin. Embusan angin menyapu Duan Lingtian seperti naga yang marah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Deru angin yang menusuk telinga dan tajam terdengar di udara. Berdengung, 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 berdengung. Suara dari pedang dan angin sangat keras. Orang yang memahami hukum angin memiliki keuntungan besar dibandingkan mereka yang memahami hukum bumi dalam hal kecepatan dan pelanggaran. Lawan Duan Lingtian sebelumnya telah memahami 3 kedalaman dari hukum bumi. Meskipun lawan sebelumnya telah memahami satu-satunya kedalaman ofensif dari hukum bumi, Sheikh Profundity, serangan lawan sebelumnya jauh dari pria parubaya ini yang telah memahami 3 kedalaman dan dalam proses memahami kedalaman keempat dari hukum angin. Namun demikian, Duan Lingtian lebih memilih lawannya saat ini daripada yang sebelumnya. Lawannya sebelumnya telah menggunakan Gravitational Space Profundity dan mengurungnya di sebuah ruang sebelum membombardirnya dengan serangan dari segala arah. Meskipun dia tidak menderita dari serangan itu, penindasan dari Gravitational Space Profundity membuatnya sangat tidak nyaman. Meskipun lawannya saat ini lebih kuat, serangannya tidak terlalu sulit untuk dihadapi dibandingkan dengan lawannya sebelumnya. Tepat waktu, saat serangan lawannya semakin dekat, energi asal surgawi Duan Lingtian yang telah ditingkatkan dengan kedalaman elemen api dan kedalaman penjarahan melonjak keluar dari tubuhnya. Hanya dalam sekejap, dia dilalap api. Astaga, Duan Lingtian menyerbu ke depan seperti obor manusia. Bau terbakar tertinggal di udara saat dia meninggalkan jejak api di belakangnya seperti ekor burung phoenix. Berdengung, 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 berdengung. Suara mendengung terdengar di udara. Pada saat ini, lawan Duan Lingtian melihat sebuah cincin terbang keluar dari api yang menelan Duan Lingtian. Cincin itu dilalap api merah dan hijau. Auranya yang kuat bisa membuat orang gemetar ketakutan. Duan Lingtian tak kenal takut saat menghadapi serangan mengancam dari lawannya yang telah memahami hukum angin. Dia telah membunuh puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami 3 kedalaman dari hukum bumi. Mengapa dia harus takut dengan puncak lain surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami 3 kedalaman dari hukum angin? Meskipun yang terakhir memiliki pemahaman dasar tentang hukum kedalaman keempat angin, itu tidak ada bedanya sama sekali baginya. Duan Lingtian tidak terkejut ketika serangan itu bertabrakan, dan serangannya dengan cepat mengalahkan serangan lawannya setelah terhenti sebentar. Sama seperti Divine Power, api merah dan hijau berubah menjadi pedang yang menyala sebelum membunuh lawannya. Sementara itu, Jiang Lan yang sedang menonton Duan Lingtian juga tidak terkejut dengan hasilnya. Seperti yang kupikirkan, meskipun dia hanya memahami 2 kedalaman dari hukum api, dengan kombinasi dari 2 senjata surgawi kelas kerajaan, bahkan Ling Jueyun dan Lin Fei yang tidak akan cocok untuknya. Jiang Lan tahu lawan yang baru saja dibunuh Duan Lingtian sama kuatnya dengan Lin Fei yang dan sedikit lebih lemah dari Ling Jueyun. Jika Ling Jueyun melawan lawan Duan Lingtian, mungkin Ling Jueyun butuh beberapa hari dan malam untuk mengalahkan lawan. Di sisi lain, Duan Lingtian telah mengalahkan lawan itu dengan mudah. Pada saat ini, Ling Jueyun dan Lin Fei yang terus berhasil membunuh lawan mereka satu demi satu.
Beberapa detik kemudian, lawan baru akan segera muncul di hadapan mereka. Ini karena keputusasaan Jianglan untuk mempercepat proses berbuah dari pohon buah surgawi pengorbanan surga. Dia ingin mengumpulkan energi darah dan api jiwa sebanyak mungkin sebelum mengirimkan semuanya ke dalam embrio buah surgawi pengorbanan surga sekaligus. Setelah beberapa saat, beberapa ratus orang yang selamat menyusut menjadi hanya kurang dari 100 orang yang selamat. Berdengung. Pada saat ini, cincin kastanya air mistik Yin dan yang 9 di tangan Duan Lingtian terbang keluar sebelum api hijau dan merah menembak ke arah lawannya yang lain. Sama seperti itu, dia dengan mudah membunuh puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami 3 kedalaman dari hukum logam. Setelah membunuh lawannya, Duan Lingtian memperhatikan bahwa penghalang yang mengelilingi pohon buah surgawi pengorbanan surga sedikit bergetar ketika energi darah dan api jiwa lawannya mendarat di atasnya. Seolah-olah penghalang itu akhirnya merasakan tekanan dari semua energi darah dan api jiwa. Penghalang itu semakin bergetar ketika energi darah dan api jiwa dari lawan yang baru saja dibunuh Ling Jueyun mendarat di atasnya. Duan Lingtian mengirim transmisi suara ke Ling Jueyun untuk memberitahukan penemuannya. Sepertinya formasi yang dia persiapkan di kehidupan masa lalunya akan runtuh di bawah pengaruh begitu banyak energi darah dan api jiwa. Atau mungkin, itu tidak dapat menahan gaya tarik dari pohon buah surgawi pengorbanan surga. Ling Jueyun diam-diam melirik penghalang sebelum dia berkata, sepertinya memang begitu. Dugaanku adalah penghalang tembus pandang hanya mampu menahan selusin puncak energi darah dan api jiwa surgawi tertinggi surgawi sebelum hancur. Matanya berbinar saat dia terus berkata, pada saat itu, Jianglan mungkin akan membunuh yang tersisa sebelum embrio tumbuh dan menghasilkan buah. Lagi pula, saya yakin dia juga khawatir seseorang mungkin mencuri buah darinya. Mulai sekarang dan seterusnya, kita harus lebih memperhatikan penghalang. Ketika akan pecah, kita harus siap dan waspada penuh. Baik, sementara Duan Lingtian dan Ling Jueyun sedang berbicara melalui transmisi suara, Jianglan juga menyadari masalahnya. Sepertinya aku telah meremehkan kekuatan tarikan pohon buah surgawi pengorbanan surga. Ketika penghalang itu hancur, energi darah dan api jiwa yang terakumulasi pada penghalang akan langsung ditarik ke dalam embrio buah dewa pengorbanan surga. Namun, masih ada begitu banyak yang selamat yang tersisa. Pada saat ini, Jianglan memandang Duan Lingtian dan yang lainnya saat niat membunuh perlahan muncul dari kedalaman matanya. Bab 3099, Penghalang Tembus telah hancur. Terjemahan fantasi tak berujung editor. Terjemahan fantasi tak berujung. Jianglan tidak sabar untuk membunuh korban yang tersisa, tapi dia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk bergerak. Karena kelompok orang ini terjebak dalam formasi ilusi, jika dia bergerak sekarang, itu akan menghancurkan formasi ilusi dan membebaskan mereka. Meskipun dia kuat, jika orang-orang ini bergabung untuk menghadapinya, dia mungkin terluka parah. Secara alami, dia tidak ingin hal seperti itu terjadi. Ketika penghalang yang mengelilingi pohon buah surgawi pengorbanan surga hancur, itu akan mempengaruhi formasi ilusi. Pada saat itu, orang-orang ini akan dibebaskan dari formasi ilusi. Mungkin akan ada beberapa orang yang selamat pada saat itu. Aku akan membunuh mereka semua segera setelah itu terjadi sebelum mereka sadar kembali. Dengan kekuatanku dan senjata surgawi kelas kaisar, tidak akan sulit bagiku untuk membunuh mereka sebelum pohon buah surgawi pengorbanan surga berbuah. Jianglan memutuskan untuk membunuh korban yang tersisa segera setelah penghalang itu hancur. Aku akan mengampuni nyawa Ling Jueyun dan Lin Fei yang dulu. Aku akan mengampuni siapapun yang bersedia menanggung tanda perbudakan dan memberinya salah satu buah dewa pengorbanan surga sehingga dia bisa menjadi adipati surgawi 10 arah juga. Jiang Lian merenung dalam hati saat matanya melayang ke arah Ling Jueyun dan Lin Fei yang. Jika memungkinkan, dia ingin memperbudak salah satu dari keduanya. Secara alami, akan lebih baik jika keduanya bersedia menyerahkan diri kepadanya. Namun, dia hanya bisa memberikan buah surgawi pengorbanan surga kepada salah satu dari mereka, dan pilihannya adalah Ling Jueyun. Meskipun Ling Jueyun dan Lin Fei yang telah memahami 3 kedalaman dan memiliki pemahaman dasar tentang kedalaman keempat, Ling Jueyun telah memahami hukum kematian, salah satu dari 4 hukum tertinggi. Dibandingkan dengan Lin Fei yang memahami hukum air, suara pertempuran terus berdering di gua saat orang-orang mati satu demi satu. Sayang sekali, orang-orang ini semua jenius dalam hak mereka sendiri.
Mereka semua adalah puncak yang luar biasa dari langit tertinggi surgawi yang dipilih dan dikumpulkan oleh Jiang Lan dengan hati-hati dari kekuatan kelas 7 di berbagai alam Devata. Dia tidak repot-repot tanpa kekuatan kelas yang lebih tinggi karena, dengan kekuatannya saat ini, dia akan kesulitan menjaga situasi di bawah kendalinya. Dia tidak takut pada pembangkit tenaga listrik dari kekuatan kelas 7. Namun, jika kekuatan kelas 6 terlibat, mereka mungkin mengirim dewa surgawi untuk mengejarnya. Formasi yang dia buat di kehidupan masa lalunya tidak akan mampu menahan kekuatan dewa surgawi. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko, dia hanya memilih kekuatan kelas 7. Dalam kekuatan kelas 7, puncak surgawi tertinggi surgawi yang berusia kurang dari 200 tahun yang telah memahami 3 kedalaman dari sebuah hukum dianggap sebagai jenius sekali dalam 10.000 tahun. Sayangnya, kehidupan semua talenta ini diperlakukan seperti sampah di sini. Penghalang tembus pandang sepertinya akan pecah setiap saat. Duan Lingtian mengirim pesan ke Ling Jueyun setelah melihat penghalang setelah dia membunuh lawan. Penghalang tembus pandang bergetar hebat sekarang saat energi darah dan api jiwa terus terbang ke arahnya. Begitu penghalang hancur, akumulasi energi darah dan api jiwa akan langsung diserap oleh embrio buah surgawi pengorbanan surga. Namun, kesuksesan tidak dijamin, masih ada kemungkinan gagal berbuah. Jika gagal, embrio akan layu sebelum menghilang ke udara. Saya pikir itu akan runtuh setelah 5 atau 6 orang mati. Ling Jueyun menjawab setelah pengamatan singkat. 5 atau 6 orang. Duan Lingtian mengamati sekelilingnya dengan singkat. Termasuk dia, Ling Jueyun, Lin Fei Yang, dan Jiang Lan. Saat ini hanya tersisa 12 orang. Dengan kata lain, setelah penghalang tembus pandang hancur, hanya 6 atau 7 orang yang masih hidup. Apakah Anda memperhatikan lawan Anda baru-baru ini sebagian besar adalah mereka yang mulai memahami kedalaman keempat. Namun, Lin Fei Yang dan saya hanya diberikan lawan yang memahami 3 kedalaman. Tak satu pun dari lawan kita yang bahkan menyentuh kedalaman keempat, tanya Ling Jueyun. Apakah begitu? Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh. Dia tidak memperhatikan ini, tetapi dia tidak berpikir itu penting. Dia pikir itu hanya kebetulan. Saya menduga dia bermaksud untuk menyelamatkan saya dan Lin Fei Yang. Jangan lupa, pohon buah dewa pengorbanan surga akan menghasilkan 2 buah, dan dia hanya bisa memakan 1 buah. Seseorang seperti dia pasti akan menghargai orang-orang berbakat. Misalnya, puncak surgawi tertinggi surgawi yang berusia di bawah 100 tahun yang telah memahami 3 kedalaman dan sedang dalam proses memahami yang keempat. Lagi pula, itu hanya akan menguntungkan dia untuk memiliki pengikut yang berbakat. Ling Jueyun berspekulasi. Setelah mendengar kata-kata Ling Jueyun, kesadaran akhirnya muncul di Duan Lingtian. Jadi maksudmu dia sengaja menugaskan lawan yang lebih mudah untukmu dan Lin Fei yang karena dia ingin kalian berdua bertahan sehingga kalian berdua bisa menjadi bawahannya. Dia akhirnya menyadari itu bukan kebetulan bahwa 10 lawan terakhirnya semua dalam proses memahami kedalaman keempat mereka. Suara mendesing. Segera setelah Duan Lingtian selesai berbicara, puncak lain yang melebihi surgawi-surgawi tertinggi muncul di hadapannya hanya dalam sekejap mata. Lawannya adalah seorang pemuda berjubah kuning panjang. Duan Lingtian telah memperhatikan pemuda ini sebelumnya dan tahu bahwa pemuda itu telah memahami 3 kedalaman dari hukum guntur dan sedang dalam proses memahami kedalaman keempat. Memang, itu bukan suatu kebetulan. Penampilan pemuda berbaju kuning ini semakin menegaskan spekulasi Ling Jueyun. Berdengung, berdengung, berdengung. Berdengung, berdengung. Duan Lingtian telah membunuh selusin celestial tertinggi surgawi puncak dengan kekuatan yang setara dengan pemuda berpakaian kuning sehingga tidak mengherankan bahwa dia dengan mudah mengalahkan lawan terbarunya. Karena Ling Jueyun sengaja menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, Duan Lingtian adalah yang tercepat di antara mereka untuk membunuh lawan-lawannya. Ketika yang lain telah membunuh 1 lawan, dia sudah membunuh beberapa lawannya. Setelah membunuh pemuda berpakaian kuning, tidak ada orang lain yang muncul di depan Duan Lingtian. Ini karena selain Duan Lingtian, hanya ada 10 orang yang tersisa, dan orang-orang ini terlibat dalam pertempuran. Faktanya, Ling Jueyun sedang berada di tengah pertempuran ketika dia berbicara dengan Duan Lingtian sebelumnya. Duan Lingtian ini, Jiang Lan melirik dengan dingin ke Duan Lingtian saat dia melayang di atas pohon buah surgawi pengorbanan surga. Dia adalah orang terkuat di grup. Begitu penghalang itu hancur, kecuali Ling Jueyun dan Lin Fei Yang, aku akan membunuh semua orang terlebih dahulu dan menyelamatkan Duan Lingtian untuk yang terakhir.
Aku ingin dia jatuh ke dalam jurang keputusasaan saat dia tak berdaya melihatku membunuh yang lain. Meskipun Jianglan tidak terlalu memikirkan kekuatan Duan Lingtian, dia kesal dan tidak senang dengan dominasi Duan Lingtian. Untuk alasan ini, dia ingin melihat Duan Lingtian menderita putus asa sebelum membunuhnya. Pada saat ini, lawan Ling Jueyun berteriak putus asa dengan mata terbuka lebar sebelum dia jatuh ke tanah. Tidak. Segera setelah itu, Lin Fei Yang dan seorang pemuda berpakaian hijau mengalahkan lawan masing-masing pada saat yang sama. Pemuda berpakaian hijau telah memahami 3 kedalaman dan sedang dalam proses memahami kedalaman keempat dari hukum angin. Kekuatannya sebanding dengan Lin Fei Yang, tapi dia jauh lebih tua dari Lin Fei Yang. Ledakan, ledakan, ledakan. Penghalang tembus pandang bergetar lagi saat energi darah dan api jiwa dari beberapa orang mendarat di atasnya. Pada saat ini, retakan halus mulai muncul di penghalang. Penghalang hampir tidak bertahan. Setelah keempat selesai dengan pertempuran mereka, itu pasti akan hancur. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri ketika dia melihat penghalang dan 2 pertempuran yang sedang berlangsung antara 4 puncak surgawi tertinggi surgawi. Dari 4, 2 dari mereka telah memahami 3 kedalaman dan memiliki pemahaman dasar tentang kedalaman keempat. Lawan mereka hanya memahami 3 kedalaman. Saat pertempuran akan segera berakhir, seorang pria muda yang mengenakan mantel bulu di atas jubah hijau tiba-tiba muncul di hadapan Duan Lingtian. Pemuda itu kuat, tetapi kira-kira selusin orang dengan kekuatan yang sama telah dibunuh oleh Duan Lingtian. Duan Lingtian langsung menyerang pemuda itu dan dengan mudah membunuhnya. Begitu pertempuran berakhir, 2 pertempuran lainnya juga berakhir. Energi darah dan api jiwa dari orang-orang ini terbang dengan cepat menuju pohon buah pengorbanan surga dan mendarat di penghalang. Ledakan, penghalang tembus pandang akhirnya hancur. Bab 3100, Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung astaga. Astaga, 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 setelah penghalang hancur, akumulasi energi darah dan api jiwa tersapu seperti binatang buas yang menginjak pohon buah surgawi pengorbanan surga dan ke embrio. Embrio mulai bergetar dan berkontraksi dalam ukuran berulang kali. Kabut merah darah yang menyelubungi embrio juga menyeduh dengan keras. Hal ini menunjukkan bahwa embrio sedang dalam proses menghasilkan buah. Hanya waktu yang akan mengatakan apakah itu akan berhasil. Jianglan mengangkat tangannya dan menelusuri pola rumit di udara lagi saat dia mengejek. Formasi ilusi hancur seketika. Lin Fei Yang dan 2 puncak yang masih hidup overarching Heavenly Supreme Celestials, seorang pria muda dan seorang pria parubaya, melihat kilatan cahaya. Ketika penglihatan mereka kembali kepada mereka, mereka menemukan bahwa mereka berada di sebuah gua besar di sebuah pulau terapung. Terlebih lagi, sebelumnya, mereka tidak bisa melihat siapapun kecuali lawan mereka, tetapi kali ini, mereka melihat satu sama lain, Duan Lingtian, dan Ling Jueyun. Ekspresi wajah ketiganya berubah drastis saat mereka menatap Jianglan dengan waspada seolah-olah mereka menghadapi lawan yang tangguh. Jianglan melirik 5 yang selamat dan dengan acuh tak acuh berkata, "Saya harus mengatakan, sangat mengesankan bahwa 5 dari Anda berhasil bertahan hidup dari 10.000 orang." Pada saat ini, Duan Lingtian dan Ling Jueyun akhirnya menyadari Jianglan telah menghapus formasi ilusi. Mereka tidak lebih bijaksana karena mereka tidak terpengaruh sejak awal. Mereka hanya tahu formasi ilusi telah dihapus ketika mereka melihat Lin Fei Yang dan reaksi 2 lainnya. Apa maksudmu dengan ini?" Pria parubaya itu bertanya dengan suara gemetar. Meskipun dia bahkan belum berusia 200 tahun dan dianggap memiliki bakat bawaan dan keterampilan pemahaman yang tinggi, dia bukan apa-apa di depan Jianglan. Bagaimanapun, Jianglan telah memahami 4 kedalaman dari hukum air, dan dia bahkan belum berusia 100 tahun. Pria parubaya, di sisi lain, hanya memahami 3 kedalaman dan baru saja mulai memahami kedalaman keempat dari hukum guntur. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, Duan Lingtian, Ling Jueyun, Lin Fei Yang, dan pemuda itu mengalihkan pandangan mereka ke Jianglan secara bersamaan. Petunjuk kejutan dan kegelisahan bisa dilihat di Lin Fei Yang dan mata pemuda itu, tapi Duan Lingtian dan Ling Jueyun tetap tenang. Jianglan tidak terlalu memikirkan reaksi abnormal Duan Lingtian dan Ling Jueyun. Dia berasumsi mereka hanya berpura-pura tenang dan sebenarnya dipenuhi ketakutan di dalam. "Menurutmu apa maksudku?" Jianglan tersenyum tipis. "Dari 10.000 orang, hanya 5 dari kalian yang selamat. Yang lainnya mati, menjadi abu."
Senyumnya tampak semakin lebar ketika menyebut kematian 10.000 orang seolah-olah bukan apa-apa. Mati. Semuanya sudah mati. Ekspresi Lin Fei Yang dan dua puncak overarching Heavenly Supreme Celestials berubah drastis. Mereka secara naluriah melihat sekeliling. Sayangnya, mereka tidak melihat orang lain selain mereka berlima, tidak termasuk Jiang Lan. Jika mereka semua mati, di mana mayat mereka? Lin Fei Yang bertanya setelah menarik napas dalam-dalam. Dia menatap tajam ke arah Jiang Lan. Apakah kamu tidak mendengarkan? Saya mengatakan mereka menjadi abu dan menghilang. Apa yang begitu sulit untuk dipahami? Jiang Lan melirik Lin Fei Yang, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis. Berubah menjadi abu dan menghilang. Jantung Lin Fei Yang berdetak kencang, tetapi ekspresinya tetap sama ketika dia mendengar kata-kata Jiang Lan. Dia berkata, kamu bilang mereka berubah menjadi abu dan menghilang. Kamu kuat, tetapi tidak mungkin bagimu untuk membunuh mereka semua. Kapan aku bilang aku membunuh mereka? Jiang Lan tertawa terbahak-bahak. Aku ingat namamu Lin Fei Yang, kan? Apakah Anda ingat orang-orang yang Anda bunuh saat Anda terjebak dalam formasi ilusi? Setelah mendengar kata-kata Jiang Lan, ekspresi dari dua puncak langit tertinggi surgawi berubah lagi. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati mereka. Jiang Lan menatap Lin Fei Yang dengan penuh arti sebelum dia berkata, jika saya mengatakan bahwa orang yang Anda bunuh adalah bagian dari 10.000 orang yang saya kumpulkan, apakah Anda akan mempercayai saya? Aku tidak mungkin. Wajah Lin Fei Yang langsung memucat. Saya ingat wajah mereka. Orang-orang itu bukan bagian dari 10.000 orang. Lin Fei Yang memiliki ingatan yang luar biasa. Hanya dengan pandangan sekilas, dia secara samar-samar bisa mengingat wajah orang-orang. Meskipun kesannya mungkin tidak terlalu jelas, dia masih akan mengenalinya. Kamu terjebak dalam formasi ilusi. Bukankah normal jika formasi itu mampu mengubah penampilan mereka? Senyum Jiang Lan semakin lebar. Bukan hanya kamu, semua orang telah mengambil bagian dalam pembunuhan itu. Kalian semua saling membunuh di bawah pengaruh formasi ilusi, jawab Jiang Lan. Kemudian, dia menyapu pandangannya ke semua orang sebelum mereka berhenti pada Duan Lingtian. Kemudian, dia berkata, Duan Lingtian, khususnya, membunuh banyak puncak surgawi tertinggi surgawi. Jumlah orang yang dia bunuh tidak kurang dari jumlah gabungan dari 4 orang yang kalian bunuh. Setelah mendengar ini, semua orang, termasuk Ling Jueyun, menoleh untuk melihat Duan Lingtian. Pada saat ini, Ling Jueyun mengirim pesan ke Duan Lingtian dan mengingatkannya dengan muram, sekarang adalah saat yang paling kritis. Jangan mengekspos dirimu sendiri. Jika dia menyerang salah satu dari kita, kita akan bertahan dengan sekuat tenaga. Orang lain akan bertanggung jawab untuk menyelinap dan membunuhnya. Kami hanya memiliki satu kesempatan untuk melakukan ini dengan benar. Jika dia tidak mati, bahkan jika kita selamat, Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi seperti dia pasti akan membalas dendam dari kita di masa depan ketika kita tidak mengharapkannya. Bagaimanapun, seseorang yang bisa menjadi Kaisar Surgawi tidak boleh dianggap enteng. Ekspresi Duan Lingtian serius saat dia berkata, saya pikir orang-orang yang saya bunuh hanyalah produk dari formasi ilusi. Saya tidak berharap mereka menjadi orang yang juga ditipu oleh Anda. Apa yang kamu inginkan? Apa tujuanmu? Jiang Lan tidak menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Sebaliknya, dia berkata, Duan Lingtian, saya tidak berharap Anda memiliki dua senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat digabungkan. Kekuatan gabungan mereka hampir seperti senjata surgawi kelas kaisar. Anda tidak hanya berbakat dan memiliki keterampilan pemahaman yang tinggi, tetapi sepertinya Anda juga beruntung. Kata-kata Jiang Lan menarik perhatian semua orang ke Duan Lingtian. Dua senjata surgawi kelas kerajaan. Selain itu, menurut Jiang Lan, senjata surgawi kelas kerajaan kompatibel dan dapat digabungkan menjadi satu. Kekuatan gabungan mereka hampir sebanding dengan senjata surgawi kelas kaisar. Lin Fei Yang dan mata dua lainnya langsung menyala. Duan Lingtian memiliki senjata surgawi kelas kerajaan. Apalagi, kedua senjatanya cocok dan bisa digabungkan. Itu wajar untuk puncak overarching Heavenly Supreme Celestial yang memiliki sepasang Royal Great Celestial Weapons untuk menarik perhatian orang. Tidak peduli seberapa beruntungnya aku tidak bisa dibandingkan dengan Celestial yang bereinkarnasi sepertimu, kata Duan Lingtian. Tentu saja, Jiang Lan mengangkat kepalanya dengan arogan saat dia memandang Duan Lingtian dengan nada menghina. Dalam hal keberuntungan, tentu saja, kamu bukan tandinganku.
Jika aku memiliki kekuatan dari kehidupan masa laluku, aku akan bisa membunuhmu hanya dengan jentikan jariku. Dia benar-benar seorang celestial yang bereinkarnasi. Ini adalah pertama kalinya Jianglan mengakui bahwa dia adalah seorang celestial yang bereinkarnasi. Lin Fei Yang dan dua lainnya sudah menduga ini, tetapi mereka masih terkejut ketika dikonfirmasi. Bunuh aku hanya dengan jentikan jari. Duan Lingtian mengangkat alisnya, berpura-pura terkejut. Apakah kamu seorang dewa surgawi di kehidupan masa lalumu? Lin Fei Yang dan yang lainnya segera menoleh untuk melihat Jianglan, ingin mendengar jawabannya. Tuan Surgawi. Wajah Jianglan dipenuhi dengan penghinaan. Tuan Surgawi bukan apa-apa. Saya adalah seorang kaisar surgawi. Seorang kaisar surgawi. Lin Fei Yang dan dua puncak lainnya Overarching Heavenly Supreme Celestials melebarkan mata mereka karena terkejut. Ketika mereka berada di puncak gunung, seseorang berspekulasi bahwa Jianglan mungkin adalah kaisar surgawi yang bereinkarnasi. Namun, kebanyakan dari mereka menepis spekulasi itu. Bagaimanapun, bagi mereka, kaisar surgawi adalah legenda. Jianglan adalah kaisar surgawi yang bereinkarnasi. Setelah keterkejutan mereda, sebuah pikiran muncul di benak Lin Fei Yang dan dua lainnya, mengapa kaisar surgawi yang bereinkarnasi mengumpulkan begitu banyak dari kita di sini dan menyuruh kita saling membunuh? Apa tujuannya?